wabarakatuh wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz Zainal Fikri, dan juga yang saya hormati, yang saya sayangi semua murid-murid saya yang hadir di ini majelis. Ya. Ini murid-murid yang sudah belajar VIP, ya, yang sudah belajar VIP, dan saya hormati dan saya sayangi. Tidak saya cintai. Kenapa? Kalau saya cintai berarti saya homo. Gitu. Yang saya cintai hanya satu, Allah dan Rasulullah SAW. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara cinta, cinta di dalam ilmu tasawuf, satu pujangga yang bernama William Shakespeare, pujangga Amerika, beliau mu'alaf mengatakan bahwa tidak ada cinta kepada manusia. Pada manusia tidak ada cinta. Cinta hanya satu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mana buktinya? Kepada manusia hanya kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Sayang kita kepada anak, kepada istri, kepada saudara dan semua. Sayang. Cinta dalam filsafat pujangga tasawuf, cinta itu hanya bullshit, hanya bohong. Barang siapa yang mencintai kepada manusia melebihi cintanya kepada aku, maka orang itu syirik kepada aku, kata Allah. Itu kata Allah. Cinta kepada manusia hanya kasih dan sayang. Buktinya mana? Contoh, nggak usah jauh-jauh. Istri abang meninggal. Istri abang cinta banget sama abang. Ya. Cinta banget. Maaf batuk. Dari tadi ceramah melulu. Sebelum mulai ini udah ceramah nih, mood nih. Jadi, ya, istri abang meninggal. Bisa Fatihah ini lihat. Siti Jubaidah. Jadi, apabila kita mengucapkan, mengatakan atau berbicara kepada orang yang sudah meninggal, kita langsung bacakan suratul Fatihah, Ummul Kitab. Ya, apalagi ini malam Jumat, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Sayyidul Ayyam. Dan malam Jumat ini Allah berikan TV kepada kita. Kepada orang-orang yang di dalam kubur. Ya, yang bapaknya wafat, ibunya wafat, istrinya wafat, adiknya wafat. Dikasih lihat di dalam kubur. Lihat anakmu fulan min fulan lagi ngapain? Hah? Lagi nyekek botol, lagi mabok, lagi zina, lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Nangis yang di dalam kubur, saudara kita, orang tua kita, adik kita, apa semua nangis di dalam kubur. Ya Allah. Orang yang di dalam kubur itu menunggu seperti orang dalam penjara. Kapan gue dibesuk, dibawain telur,
dibawain pizza. Gue udah lama nggak makan pizza. Kalau orang di dalam penjara tuh jarang makan pizza. Kalau kamu mau tahu. Makan pizza tuh jarang. Apalagi hot dog. Apa ya hot dog? Hot dog anjingnya. Apa hot? Apa hot? Ya, pizza apa? Makan yang enak-enak. Apa itu lagi tuh yang dipotong itu apa itu? Steak. Jarang. Bukan jarang lagi. Mungkin kagak pernah. Orang yang di penjara itu makan nasi cadong. Nasi cadong. Tempe, tahu, sama nasi. Itu. Ya. Nah, orang yang di dalam kubur itu menanti doa dari kita. Fatihah dari kita. Menanti kapan ya Allah ada yang datang doain hamba ya Allah. Nah, ntar datang tuh malaikat berapis sutra emas datang. Datang nih. Hai fulan bin fulan. Ini malaikat nih bawa nampan berlapis sutra emas. Ya. Nampan berlapis sutra emas. Ini. Hai fulan bin fulan. Fulan Fulan binti fulan. Fulan binti fulanah, ini dari anakmu, dari saudaramu, dari muridmu, ini untuk kamu. Girang tuh, girang. Jadi nggak main-main. Kalau abang salah ngomong, ini live ya, live sedunia. Kalau abang salah ngomong, abang siap di penjara. Dan abang pesantren lagi, berarti abang bego. Jadi jangan main-main sama dengan malam Jumat. Ya. Makanya orang-orang bermaksiat di malam Jumat, tinggalkanlah, jauhkanlah. Nah, disitulah pada saat masalah cinta kepada Allah. Ya, istri abang almarhum sudah kita perhatiin tadi meninggal. Istri kedua juga meninggal. Istri ketiga masih hidup apa kagak abang nggak tahu. Istri keempat nggak tahu masih hidup apa kagak. Gitu. Istri banyak amat bang. Maklum. Bukan sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul aja, Ustadz, bukan sunnah Rasul. Ya kan? Karena dulu kan abang artis, dulu artis legend, ya kan? Pemburu hantu 2003, 2007. Jadi bini sampai 4. Bini sampai 4 orang nggak mau dipaksa nikah gimana? Bismillah, gitu. Ya. Tapi kita harus siap lahir dan batin. Harus siap lahir dan batin. Jadi jangan belum siap lahir dan batin terus kita menikah lagi gini-gini, jangan. Nanti bakal hancur, bakal pedih, bakal sedih. Ribut sama bini yang satu, pindah ke bini yang kedua. Ribut lagi sama bini kedua, tidurnya di jembatan atau di rumah orang atau di emper toko. Nah, jangan. Kalau belum siap ilmunya, jangan. Itu ya. Nah, kita bicara cinta, bukan bicara nikah lagi, kawin lagi 4. Bukan, kita bicara cinta. Cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cinta kepada Allah itu tiada batas. Makanya barang siapa yang mencintai manusia kepada manusia, cintanya melebihi kepada aku, maka orang itu syirik kepada aku, kata Allah. Makanya banyak kan orang perempuan laki cinta banget. Akhirnya apa? Cerai. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena lupa cintanya kepada Allah. Dia banggakan bininya yang cantik. Dia banggakan suaminya yang cantik.
Enggak, ini sedikit homo gitu. Jadi dia kalau bahasa dulu Mick Jagger itu bisex. Bisex itu suka sama laki, suka sama perempuan. Kalau perempuan lesbi, ya. Kalau sekarang apa? LGBT singkatannya? Ya, nggak tahu jangan ngomong. Kalau ngasih tahu tuh mesti tahu ya. Kalau mau nanya gimana? Iya dulu LGBT itu zaman masih waktu kemarin pemilu LGBT pemilu presiden kita nggak sebutkan itu. Tapi zaman dulu itu bisex namanya. Bisex itu suka laki suka perempuan. Jangan ngantuk. Ini, cuci muka. Nih pakai selawat. Nih tangan buka tangan. Nah, usapin ke mata. Nah, ke mata gini. Biar jangan belekan, maksudnya biar jangan belekan sama ngantuk gitu ya. Jadi yang nonton udah berapa juta? Oh, amin. Mudah-mudahan Abang khususkan kepada murid-murid yang belajar VIP untuk menonton live ini agar biar belajar nih. Ini air nih. Ini air semua. Untuk obat dengan berkahnya sholawat, dengan berkahnya Asmaul Husna, dengan berkahnya ayat Allah, ini akan mengisi, akan mengalir terus ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bohong. Oh, ini mah bohong. Makanya lihat di YouTube Abang yang orang minum air bibit langsung muntah darah dan lain-lain. Dan ada saksi. Oh, ini bohong. Kalau dibilang ini bohong, dengan ayat Allah bohong, dengan sholawat bohong, dengan asmaul husna bohong, berarti kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Jangan yakin sama Abang. Percaya boleh, karena Abang manusia. Yakin tetap hanya satu kepada Allah. Yakin ada 4. Apa aja? Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin 4. Dan dalam tahap belajar, kita harus yakin, berani, dan tegas. Itu. Jadi, cinta kepada manusia. Nggak taunya udah cinta banget. Lupa zikir sama Allah. Lupa sholat sama Rasulullah. Lupa mohon sama Allah. Nggak taunya bininya selingkuh. Atau suaminya selingkuh. Yang sudah kita cintai nih. Karena cintanya kita terlalu dalam kepada manusia. Lupa kepada Allah. Hancur. Allah ngiri. Allah cemburu. Oh, lu gue kasih kaya. Gue kasih kaya, gue kasih mobil Ferrari, gue kasih rumah apa semua. Cepet nggak? Gue kasih kaya rumah ratusan miliar, mobil apa, semua apa. Tapi cinta lu nggak kepada aku, kata Allah. Ntar lu liatin. Allah memberikan ya kekayaan, kehebatan kepada manusia sekejap mata. Kaya, maju. Tapi ingat, Allah menghancurkan manusia sekejap mata juga. Kedip, hancur itu orang. Banyak buktinya. Nah, disitulah masalah cinta. Ya. Kalau ada yang masalah cinta nih garuk-garuk mulu, Mas. Kenapa, Mas? Oh, enggak. Garuk-garuk udah gelisah aja. Apa ada setannya? Kita rukyah dulu kali. Jadi jangan kita merasa sombong. Sudah jaya kita sombong, sudah maju kita sombong. OKB orang kaya baru jangan. OKB orang kaya baru jangan. Siapapun. Ada yang ngomongin biasa. Jadi kita pada saat kita susah, kita ingat saudara kita. Pada saat kita senang, kita ingat saudara kita.
Jangan kita udah SMS, WhatsApp, Japri, apa semua telepon nggak diangkat. Itu namanya OKB, orang kaya baru. Abang 2003 sampai 2007 sampai 2011 udah orang kaya, kaya. Tapi nggak gitu-gitu amat sombong. Nah, kalian semua jangan seperti itu. Kalau kalian seperti itu, murid-murid abang, biar Allah yang hancurin. Biar Allah yang jangan abang. Abang nggak boleh hancurin. Paling lu boleh. Nggak salah. Jangan. Jadi ada nih seandainya nih. Handphone masuk. Ada yang miss call. Ada yang telepon. Berarti orang penting nih. Yang telepon Bang Haji. Atau Ustadz Jenal. Balas dulu tuh. Kan kita sibuknya nggak dari pagi sampai malam. Hah? Bohong. Orang kaya sibuknya dari pagi bangun tidur sampai malam, sampai tidur lagi. Bohong. Bohong. Ya? Orang kaya nggak bisa tidur. Kurang apa? Orang kaya nggak bisa tidur. Malah iya. Orang kaya malah nggak bisa tidur. Bener juga. Kenapa? Mikirin utang. Hah? Orang kaya nggak punya utang. Pinjem bank, pinjem ini, pinjem itu. Pakai. Beli mobil cash. BPKB-nya gue gadein buat modal. Beli rumah cash. Sertifikat rumahnya gue gadein buat usaha. Banyak seperti itu. Makanya kalau kita jadi orang kaya baru, OKB, janganlah sombong. Ya mutakabir, yang sombong hanya Allah. Pakaian aku, engkau pakai kata Allah, sombong, aku hancurkan engkau. Ya mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah. Jadi nggak ada alasan tuh sibuk. Sibuk, saya sibuk. Saya sibuk. Sibuk apaan? Giliran ke rumah janda, giliran ke rumah bini muda, nggak pakai sibuk. Hah? Kalau abang buka semua nih, kalau abang buka semua, malu semua. Karena mereka belum lakukan, abang udah lakukan. Mereka belum lakukan, abang udah lakukan. Kenapa abang bisa ngomong? Karena abang pernah melakukan. Pernah jadi penjahat? Pernah. Pernah jadi preman? Pernah. Dagang obat, dagang narkoba, dagang gajah? Pernah. Apalagi? Mafia? Mafia? Pernah. Jadi nggak usah alasan nanu, nggak perlu alasan. Alasan begini. Kita laki-laki yang gentleman, bukan yang banci kaleng-kaleng. Tidak ada alasan, tidak masuk akal. Begitu. Ya. Kayak Ustadz Jenal, telepon, udah telepon, udah WhatsApp, udah miss call, berarti penting nih. Buka. Anggap aja kita lagi buang air besar kita kamar mandi kan? Ninggalin nggak handphone kita? Ninggalin. Terus kalau kita tidur lagi sama bini muda, kita tinggalin nggak handphone? Tinggalin. Masa sama bini muda lagi bersetubuh megang handphone? Iya yang? Kan nggak mungkin. Jadi nggak ada alasan sibuk. Tidak ada alasan sibuk. Ya. Abang ngomong begini untuk diri abang dan untuk murid-murid abang yang hadir di sini. Kenapa yang hadir kok muridnya dikit bang? Karena orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan yang bisa hadir di sini dan yang abang izinkan. Kalau belum jadi murid dan yang belajar VIP, yang belum bisa ngobatin orang dan lain-lain, jangan hadir di sini dulu. Belajar dulu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi, dikit banget bang. Nggak kayak Ustadz Ujang, ribuan. Nggak kayak si A, si B. Enggak.
abang malah takut. Kalau Ustadz Ujang, adik abang, maju, sukses, alhamdulillah. Dan dia baik. Dan dia nggak sombong. Ustadz Ujang tuh nggak sombong. Kayaknya itu melebihi Ki Joko Bodo sekarang. Kayaknya melebihi Ki Joko Bodo sekarang. Masalah kaya ya. Tapi tidak sombong. Kenapa? Abang telepon diangkat. Bang, maaf bang, lagi ada pasien. Ya, cakep. Kayak Ustadz Jenal. Nelpon. Afwan Bib, Afwan Ustadz, lagi ada pasien. Setelah itu kita balas. Itu Ustadz Ujang, Bustomi, Kang Ujang. Nah baru orang kemarin sore, anak kemarin sore, jadi dukun, jadi spiritual, terus kaya. Sombongnya minta ampun. Di telepon gak diangkat, di SMS gak dibalas, gak ini. Tapi komen di grup. Hah? Kan kita gak bego, kita lihat di grup. Di grup dibalas. Jam 15, jam 5. Nah, gue WhatsApp dari jam 1 tadi gak dibalas. Kita gak bego. Bener gak? Kenapa di grup dibalas, giliran kita tidak? Alasannya sibuk. Emang kita, abang ini bukan spiritual bego. Kalau bego gak jadi dukun. Nggak, kalau orang dulu bilang orang pinter. Bukan orang pinter. Orang pinter itu ngebegoin orang. Orang pinter itu ngebegoin orang. Jadi dukun, jadi spiritual, praktisi. 36 tahun demi Allah. Demi Rasulullah SAW. Ini malam Jumat abang bicara. Kalau abang bego, abang tolol, abang abal-abal, nggak sampai sekarang jadi spiritual. Jadi spiritual baru-baru, baru kaya, baru jadi dukun spiritual, jangan sombong lah. Ya mutakabir, yang sombong hanya Allah. Ya, senior-senior kamu aja menghormati. Ya kan? Makanya abang ada kode etik prinsip 1. Kepada yang belajar VIP, apabila penting untuk bertanya mengobati orang, WhatsApp dan miss call. Insya Allah langsung abang balas. Bener gak? Kamu miss call, kamu WhatsApp, abang langsung buka gak? Sabarudin. Sabarudin ya? Ini juga nih, Lucky. Begitu juga. Langsung abang balas. Yang belajar. Yang murid-murid. Siapa lagi? Satria. Langsung. Padahal ratusan yang belum abang balas. Ratusan yang belum abang balas. Pernah 900 lebih. Abang demi Allah. 900 lebih. Di situ satu pelajaran. Janganlah kita sombong. Itu. Kalau kepada orang-orang yang belum kenal, belum tahu, silakan nggak masalah. Saya belum kenal sama si Bejo, terus WhatsApp. Ya, pentingan yang mana sama yang kita kenal? Apa murid? Apa saudara kita? Apa senior kita? Gitu loh. Kita pilih. Nanti kalian semua akan maju, akan sukses. Kayak abang pernah kaya, pernah sukses. 2003, 2007, sampai 2012, sampai 2013. Bini 4. Dan kaya. Harta dunia. Tapi belum tentu kaya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ikutin. Makanya rumah gubuk tapi hati istana. Biarpun kita nggak kaya harta tapi kaya hati. Daripada orang yang kaya tapi sombong. Nggak kaya hati namanya. Situlah. Ya. Jangan juga kamu menjadi spiritual nih. Ini calon-calon spiritual, bukan calon lagi, sebenarnya udah dukun nih, udah spiritual. Cuma satu doang no, yang belum no. Masih separuh dukun, separuh spiritual, separuh enggak, separuh iya. Makanya pecinya hitam. Nggak ya.
Gitu ya. Kalau abang ngomong belak-belakan apa adanya. Seneng syukur, nggak seneng kebangetan. Gitu aja. Hah? Hah? Gitu ya? Gitu. Kedengaran, mohon. Nah. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi perhatikan kalian semua dari 200 yang belajar VIP dengan abang, luar negeri maupun dalam negeri, mudah-mudahan menjadi contoh ucapan abang ini. Ya, tawasul kita, sholawat kita, zikir kita, ikutin untuk kebaikan. Yang jelek jangan diambil, guru jelek nih jangan diambil, yang bagus ambil. Yang bagus diambil, yang jelek buang. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi manusia di mata ciptaan Allah, setan, binatang, malaikat, tumbuh-tumbuhan, kita sempurna gak? Sempurna gak? Sempurna. Tapi di mata Allah sempurna gak? Tidak ada yang sempurna. Masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu. Abang demi Allah masih hamba yang zalim, yang fakir, yang hina, pendosa, dan lain-lain. Sampai detik ini. Karena yang menghitung amal ibadah kita, Rokib dan Atid, malaikatnya nih di sini nih. Di kanan malaikat Rokib. Kiri malaikat Atid, mencatat keburukan. Ini mencatat kebaikan. Jadi dalam hati kamu nih busuk ngomongin begini, dicatat nih sama malaikat Atid. Kita mau berbuat jahat, itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat. Tapi kita niat berbuat baik, besok saya, kayak lu kiri, besok saya mau beli kipas angin. Biar bapak saya di dalam kubur tidak kepanasan. Fatihahnya buat bapak saya, beli kipas angin di AC. Ini AC udah dibeli, ada yang udah AC sudah ada yang beli, ya. Dari Mamal Ternate, semoga barokah fit dunia wal akhirah, ya sukses selalu, panjang umur dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dan juga untuk Joko VIP, Mamal VIP, itu kode. VIP itu belajar ilmu, VIP dengan abang. Semoga Joko VIP sukses, maju, dijauhkan dari guna-guna si teluh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah seandainya murid-murid abang itu yang belajar, ya, dia diserang santet, diserang ini apa semua, santet apa semua. Biarlah abang yang menerima. Biarlah abang yang menanggulangi dan menerima santet itu. Jangan kalian semua. Jangan. Kenapa? Karena guru akan berkorban untuk muridnya. Tapi muridnya belum tentu berkorban untuk gurunya. Nih, abang ucapin malam Jumat sekarang. Jam berapa? Catat. Demi Allah, apabila murid saya kena santet, ya Allah yang belajar VIP, hamba yang tanggung jawab. Biarlah hamba yang kena. Biarlah hamba yang kena, tapi hamba dengan izinmu, dengan ilmumu, hamba balas. Atau hamba balikan, atau hamba hilangkan atas izinmu, ridhomu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu satu pengorbanan seorang guru. Seorang guru cuman jangan pengen dapat duit mulu. Dapat duit mulu amplop. Bukan itu. Kamu nanti nolongin orang semua. Bukan itu. Tapi nyawa taruhannya untuk mengobati orang. Untuk mengobati murid kamu sampai sembuh bagaimana. Itu tanggung jawab. Makanya apa yang abang ajarkan kepada murid-murid. Apabila salah, abang tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab, enak aja nggak tanggung jawab. Tanggung jawab lah. Jangankan sama murid, sama istri sendiri, sama istri nih. Ya. Sama istri nih. Dia nggak sholat, dia nggak apa, tanggung jawab siapa? Hah?
Bukan tanggung jawab tetangga. Hah? Hah? Siapa? Yang kenceng dong ngomong. Suami. Ini kenceng ngomongnya karena masih duda. Jadi kalau yang mau daftar, silakan. Ya. Di sini ada URD Ustadz Rahmat. Jadi yang mau daftar nih, yang nonton nih, ya, yang fansnya Bang Haji Ridwan, ini ada yang duda, yang mau mencari jodoh. Tapi kalau dia macam-macam nih, murid abang macam-macam, nyakitin kamu, abang turun tangan. Abang hancurin. Hancur sehancur-hancurnya. Iya demi Allah, jangan mainin perempuan, jangan mainin. Ini kan gitu, yang malu kan abang. Dia nikah enak. Malam tahun baru. Enak dia nikah. Iya gak? Kabus apa semua. Ya kan? Besoknya bini ngadu. Sebulan. Bang, saya digebukin. Dipukul. Hah? Kamu dipukul? Sama siapa? Yang suami bang. Itu tuh bang. Waduh. Yang jelek siapa? Yang jelek siapa? Abang sebagai guru. Gara-gara abang nih. Jodohin sama dia nih bang. Jadi dia mukulin. Sebenarnya bukan jodohin. Nih, sampai keringetan nih. Sebenarnya bukan jodohin. Kalau disebut jodoh itu, pada saat akad nikah, itu jodoh. Kalau belum akad nikah, namanya ta'aruf. Baru perkenalan. Paham nikah? Ya, biar cepet jodoh. Mau ke rumah, ntar abang nikahin. Ya, cuman jangan digebugin lagi. Abang yang kena. Gitu, jangan digebukin. Kasih yang enak-enak. Kalau bini ngomel, ada apa sayang? Kurang duit? Kurang batin? Apa? Enggak, lu gak pulang-pulang, bego. Gitu. Ya kan, duit cukup, ini cukup, cuman gak pulang-pulang. Iya, gimana gak pulang-pulang? Nah, disitulah. Jadi tanya. Salah apa saya sama kamu? Duit udah saya kasih. Sebulan 10 juta, kurang. Mobil saya kasih kamu. Coba. Hah? Kurang apa? Saya sayang sama kamu. Apa? Yang kamu minta saya kasih. Iya, 1. Lu gak pulang-pulang. Sebulan pulang sebulan sekali. Begitu. Berarti lu punya bini lain. Iya dong? Hah? Lelaki kalau lelaki ini kalau kenyang makan di rumah, nggak mungkin di luar makan lagi. Makan udah kenyang, habis makan di rumah. Tapi kalau dia lapar di rumah, di luar dia makan lagi. Paham maksudnya? Nah, jadi begitu tuh, ya, udah. Jadi begitu, ya kan? Ya, biarin lama-lama deh. Ya orang suruh ngomong abang, ntar nunggu petunjuk, berhenti, baru berhenti gitu. Karena memberikan apa? Memberikan pelajaran kesabaran. Ngantuk lagi enggak? Yang pakai jamu, cuci pakai jamu langsung melek. Nah, di situ apa yang abang ngomongin kadang bercanda, kadang. Nah, tapi pada saat serius ambil di hati, masukin di kuping, masukin ke hati. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jangan. Jadi bicara masalah cinta seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan kita dipas angin. Oh ini, tempat itu aneh juga. Tengah-tengah aja sono ya, biar adil. Aneh kena. Tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Jadi Ustadz kena, abang kena, semua kena, gitu loh. Jadi kan adil kan? Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang bohong. Saya tukang bohong, kamu juga tukang bohong. Hong Jabar Hong. Jabar itu kekuatan.
Hong itu angin, Jabar itu kekuatan. Itu doanya Bathara Karang itu doanya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ini ngomong lu capek sebenarnya, cuman nih petunjuknya suruh ngomong melulu gitu. Ngebahas gitu kan. Jadi ngebahas apa? Ya ngebahas cinta, ngebahas kesombongan, ngebahas apapun ya. Ya, mudah-mudahan berapa juta? Ya, alhamdulillah 3 juta. Ya. Jadi gini, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit, jadi abang inget masa lalu. Masa lalu waktu pemburu hantu. Ini antis 70%. Jadi abang kalau salaman nempel begini, ini abang semprot semua. Abang nggak semprot tangan, mukanya abang semprot semua. Mukanya. Gitu. Jadi ini kenangan pada saat di dalam pemburu hantu itu pengobatan jarak jauh. Nah di dalam TV itu pengobatan jarak jauh itu siapkan air di botol atau air di gelas, siapkan. Atau air di teko, siapkan. Nah nanti pada saat abang dan semua rekan-rekan murid-murid berselawat, itu tiupkan, aminkan, aminkan. Dan doa abang, aminkan, aminkan. Dan itu menjadi obat. Boleh buktikan. Sudah banyak yang terbukti. Tapi abang belum bikin testimoninya nih. Suruh ngomong. Yang belum belajar, kalau yang udah belajar udah tahu ya. Sekarang yang nonton kan habis seluruh dunia. Turki, Belanda, Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea, Cina. Nah, siapkan air untuk jadi air bibit. Nah, air bibit ini di dalam ilmu hikmah, di dalam ilmu pelajaran VIP, air bibit untuk mengobati siapa saja. Gitu, ya. Nah, ini ada satu nih Sabarudin nih, murid abang yang memang sakit kepala terus nih. Sakit kepala terus. Dan ada waktunya. Sabar coba, sekarang lagi sakit nggak? Lagi sakit. Giginya ada yang bolong nggak? Nggak ada. Oke, sekarang lagi sakit ya. Nah, nanti mudah-mudahan kalau memang ini dari ilmu yang tidak baik atau dari guna-guna atau dari teluh, ya, atau dari ya guna-guna atau teluh ya, atau ada di badannya itu khodam yang tidak baik yang pernah dia pelajari, bentrok dengan ayat Allah, ilmu Allah, itu Allah akan buktikan. Ya, paham ya maksudnya ya? Dikhawatirkan tanpa kita sadari seorang guru, ya kita datengin memberikan ilmu khodam, ilmu bacaan dan lain-lain yang memang baik atau tidak. Itu satu. Kedua, pada saat kita belajar, pada saat belajar sama abang, dengan murni ayat-ayat Allah, asma Allah, dan sholawat, dan asmaul husna, itu kita puasakan, kita mohon kepada Allah, bentrok di dalam badan. Min dan plus beradu. Makanya banyak yang, bang, saya ngamalin hikmah, kenapa pala saya berat, pusing, udah gitu berat kayak dipanggulin, abang mah ketawa doang. Waka 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 waka. Ada lagi. Ada namanya Edi Yanto. Orang Madura. Yang mudah-mudahan masih Bang Edi ngeliat nonton. Tanya sama dia ntar. Sama sama kamu. Mudah-mudahan sih seperti itu. Bukan naudzubillah min dalik. Jangan sampai Sabarudin kena kanker otak. Sampai naudzubillah min dalik. Kalau kanker otak, urusannya dengan Allah. Karena medis. Guna-guna antara manusia dengan manusia. Ayo kita tarung. Ayat Allah dengan ayat setan kita tarung. Walaupun abang mantan dukun santet. Demi Allah. Sekarang masih bisa, demi Allah masih bisa. Cuman nggak mau digunain, nggak mau. Kecuali tergantung. Tergantung. Ya, kayak gitu. Jadi yang ngantuk cuci muka. Cuci muka, baca sholawat, baca al-ikhlas kalau ngantuk. Ya. Andika kalau ngantuk bercuci ya. Nah itu jadi. Jadi ada beberapa hal
yang kita curigai. Nanti kita lihat buktinya. Gitu. Sekarang masih sakit kan? Mudah-mudahan sakit dulu. Entah pas habis kita rukyah baik. Tapi bener ya, ini bukan bohong-bohongan, ini live nih. Kelihatan nggak mukanya? Komentator lagi. Kameramen, kelihatan nggak mukanya? Hah? Coba balik gini, set gitu dong. Nah, mana? Kelihatan, tunjuk jari nih, Sabarudin tuh. Ya. Tapi demi Allah lagi sakit nih ya. Demi Allah lagi sakit ya. Jadi ini bukan main-main dan bukan abal-abal dan bukan settingan. Ya. Walaupun dia murid abang sudah belajar, bukan settingan loh. Udah sumpah demi Allah demi Rasulullah, apalagi sih sumpah Quran apa ini? Sumpah Quran, ayo sumpah Quran lagi. Sini datang sumpah Quran bareng. Ya enggak? Lu yang celaka apa gue yang celaka kan begitu. Ya, mudah-mudahan ya. Ini singkat ya. Singkat. Kita rukyah. Karena waktu rukyah. Ini itu saja. Jadi sekali lagi ya, kalian murid-murid abang yang belajar VIP, tonton ini, jangan tidak, siapkan air. Air bibit kamu siapkan, nih air bibit abang nih. Nih, coba angkatin coba. Hah? Bukan nggak kuat abang, cuma capek. Nah, itu air bibit tuh. Nah, taruh sini deh biar kelihatan air bibitnya. Nah, ini jamu. Nah, jamu kalau bayar. Gitu. Jadi kalian semua siapin. Makanya yang belajar kalau benar-benar mau jadi spiritual sejati, ikutin istiqomah tiap malam Jumat. Walaupun kamu sendirian di kamar. Ya insya Allah kamu bisa undang nanti murid-murid, tetangga atau apa untuk bersolawat, berzikir, berzikir, tahlil, tahmid, tawasul. Ikutin. Karena perbuatan yang baik. Gitu loh. Kecuali malam Jumat abang suruh ke Kron, ke Millennium, ke ilegal. Ah, udah tutup ya? Abang baru tahu tutup tuh. Udah lama sebabnya ke sono. Iya. Ilegal udah tutup belum ilegal? Ilegal, tutup juga. Pujasera mainannya murah, kelas 3. Kalau Kron ilegal, Millennium tuh kelas beratannya. Kalau Pujasera mah kelas rendah itu mah. Ya kan? Bayarnya masuknya kebayar. Dia mah. Kagak bayar. Kalau ilegal kan bayar, Kron bayar kan. Astagfirullah. Maafin abang ya, itu zaman dulu, sekarang mah enggak. Udah mau tobat. Bukan udah mau tobat, lagi tobat, lagi belajar tobat. Tobat ini terima nggak? Belum tentu. Ada cara-caranya lagi bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha. Ada lagi. Terus minum dulu ya. Nggak bayar iklan nih. Ada ini nggak bayar iklan. Besok-besok dirobekin ya. Ya. Jadi singkat ya gitu. 10 menit. Jadi gitu ya. Ini sabar, kasih lihat ya. Sabarudin. Ya, Mujaridin. Yang dari kemarin kalau Kalau lagi zikir, kalau lagi apa gimana ceritanya? Coba jelas. Yang kenceng ngomong yang kenceng. Baru 3 hari. Oh. Jadi kalau pas waktu zikir itu sakitnya hilang. Tapi kalau sudah selesai Zikir? kalau mau tidur, Oh. jadi Sakit lagi. Sakit banget. Dan mau bilang tinggal ini ya, ini sakit banget sampai ke kuping sini. Ya, kayak ditusuk besi panas ya. Jadi itu kayak Ya. ada rasa mau keluar apa gitu. Pokoknya gigi nggak ada yang bolong ya, nggak ada. Oke. Nah jadi netizen, saudaraku, guys, my bro, my sister, dengar ya, ini bukan main-main. Ya, ini demi Allah bukan main-main ya. Berani sumpah coba. Sumpah coba bener gak? Ya, sumpah bener gimana? Sumpah tuh bagaimana? Demi Allah ini sakit banget. Ya. Sebelah kanan. Nah, itu ya, dengar ya, kasih lihat, dengar. Di sumpahnya itu bukan main-main. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan ini penyakitnya Sabarudin ini ya, padahal sudah belajar sama abang. Udah, cuman mungkin ada bentrok atau apa dan lain-lain, nanti abang jelaskan setelah sembuh. Ya, jadi ini hari, ini malam mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Dengan apa? Dengan ya? Satu ya? Dua? Hah? Bukan. Satu. Dua. Tiga. Yakin karena apa? Nah, orang yakin punya ilmu, tapi dia tidak berani ngobatin orang, berarti belum lulus. Berarti nggak berani. Loh, mau ngobatin orang, ntar kena gue berbalik. Ntar kena guna gue mati. Berarti masih belum berani. Orang berani ngobatin orang. Gue berani, dan gue yang ngobatin. Nggak punya ilmu, sama juga mati konyol. Yang ada balik ke badannya. Paham Andika? Cuci muka deh. Mau pakai jamu apa pakai air putih cuci mukanya? Apa mau disiram? Hah? Cuci muka ya. Cuci muka. Nah, ini. Enggak, dulu kalau abang lagi ngaji fikih, ngaji tauhid sama guru ngaji Muallim Muhammad Yunus bin Muhammad Bishir Fatihah Bukit Duri. Nah, kalau orang lagi ngaji itu ngantuk gitu. Itu disambit tuh. Disambit pakai buhur. Dua. Kalau nggak sambit pakai kayu. Enggak, kalau mualim nggak pernah pakai kayu. Tapi pakai buhur atau pakai kue. Tus. Cuci muka. Iya mualim gitu. Gitu. Nah, kalau nggak belajar baca jusama alif batasa bukan alif alipan. Kalau alif alipan berarti nggak bener kan? Kan bohong. Orang-orangan orang apa bohong? Apa palsu? Apa mainan? Orang-orangan. Hah? Orang-orangan. Berarti boneka. Alif bener, alif lempeng, alif batasa. Nah, itu alif bener, bukan alif alipan. Tuh. Nah, ini omongan guru yang tahun masih zaman dulu masih bujangan, sampai sekarang masih ingat nih. Gitu. Makanya orang-orang yang menjadi spiritual sekarang ini udah kayak kacang goreng, jadi dukun, jadi paranormal kayak kacang goreng. Buka Facebook, buka Instagram, kayak kacang goreng. Tapi ada yang pernah pesantren, ada yang enggak. Ada yang pernah ngaji, ada yang enggak. Jadi nggak tahu hukum Islam. Mana yang makruh, mubah, halal, haram, sunnah, subhat, nggak tahu. Jalanin aja semua. Dijalanin aja. Nggak tahu. Karena nggak tahu. Tahu dosa tahu enggak? Sabodo. Nggak tahu. Nah, disitulah salahnya. Di situ sah. Abang mengajarkan di sini menurut abang. Harus benar-benar tahu. Mana yang halal, makruh, mubah, haram, halal, subhat, was-was, subhat, ragu. Harus tahu. Kita bakal dituntut di hadapan Allah nanti. Jangan main-main. Nah, disitulah. Ya mudah-mudahan kita gerak cepat aja ya Ustadz. Ya kita tahu sini karena kita mau ngobatin ini ya. Kita karena live ini langsung. Mudah-mudahan dengan keberkahan Allah kita ini. Kepada abang mohon maaf lahir batin tadi kelamaan. Karena gini. Begini ya. Ingetin. Kita berencana kan Allah yang menentuin. Abang sih pengen ngomongnya sebentar. Pengennya ngomongnya cuma 10 menit. Nggak taunya udah berapa nih? Hah? 1 jam abang ngomong. Tanpa abang sadari. Bukan nggak sadar ya. Sekarang masih sadar. Sama duit sadar. Sama cewek nih sadar. Sama murid sadar. Gitu. Paham nggak? Berarti abang masih masih zikir sama Allah. Masih gerak ini tangan. Nah.
Karena kan kita berencana Allah yang nentuin. Mungkin kehendak Allah, abang harus bicara seperti ini. Kan yang punya mulut siapa ya? Hah? Hah? Cakep. Yang punya rambut siapa ya? Yang punya peci siapa ya? Hah? Enggak. Allah. Yang punya baju, Allah. Bicara hakikat. Sama juga ya. Dikasih sama gratis sama beli beda, gitu. Semua yang di diri kita ini punya siapa? Allah. Cakep. Tapi yang ini ngomong ini, yang enggak. Gimana Allah? Lagi pusing. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 5. Hah? Baru tanggal 5. Tanggal 5. Gajian bentar lagi. Udah, Ada. udah gajian. Masih sedang-sedangnya. Masih hangat. Ya. Tinggal duitnya gajian itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke maksiat? Apa mau dibawa ke jalan Allah? Itu aja gampang kok. Ya. Mau dibawa ke maksiat, mau di Gunung Antang, hah? Apa di yang masih buka apa? Kolon? Hah? Tutup semua ya. Jadi yang nyempil aja deh. Ayo Tangerang, mana Tangerang? Tangerang. Oh itu. Astaga, no, ya itulah, ya. Jadi itu ya satu perbedaan ya. Nah, ini astagfirullahaladzim ya Allah. Abang mohon maaf ngomong abang sampai 1 jam tuh astagfirullahaladzim. Padahal masih zikir, masih ingat sama Allah ya Allah. Cuman mungkin kewajiban abang disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dakwah, tidak untuk dakwah. Abang bukan penceramah, bukan pendakwah, bukan. Demi Allah nggak mau pendakwah, nggak mau penceramah, nggak mau abang, demi Allah nggak mau. Cuman abang disuruh mungkin kasih saran nasihat. Makanya ada orang yang WhatsApp abang, bang, kapan ceramah di rumah saya? Enggak, ampun, abang bukan penceramah, ampun enggak. Abang bukan pendakwah, banyak pendakwah. Kalau mau dakwah kan anak abang juga bisa dakwah dan lain-lain bisa dakwah. Abang nggak mau, abang bukan pendakwah. Nggak, saya dengar dari YouTube, abang ceramah, abang ini. Hati saya tersentuh dan menangis mendengar itu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Tapi abang bukan pendakwah, abang mohon maaf, abang nggak mau dipanggil ceramah, dakwah, abang nggak mau. Biar abang di sini aja, biar abang ngomong khususnya wabil khusus untuk diri abang, untuk keluarga abang dan murid-murid abang yang belajar di sini. Keluar dari aturan main dan aturan Allah, out keluar. Jangan belajar di sini. Jangan belajar di sini. Abang pulangin duitnya. Selesai. Nggak pusing. Ya. Jadi kalau ada murid-murid yang songong, yang sombong sama gurunya, ya, padahal gurunya ikhlas lahir dan batin, walaupun bayarnya cuma 1,5 juta, dapat ilmu 1 tahun, belum puasanya, 1 tahun belum gilanya 1 tahun, dibanding duit 1,5 juta, abang pulangin, keluar kamu, tapi abang cabut ilmunya semua. Biar dia benar apa gila. Kita lihat aja nanti. Itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi jangan merasa sombong. Sudah belajar dari abangnya, dari gurunya, dari bapaknya, dari ini. Begini, sudah ini. Merasa sombong, takabur sudah. Nggak perlu lagi. Dengan orang tuanya, dengan gurunya. Makanya ada yang ngomong tuh. Ada yang ngomong di grup. Bang tegur aja. Keberkahan bukan datang dari kedua orang tua dan guru. Keberkahan bukan datang dari kedua orang tua dan guru. Salah apa benar, Ustaz?
Salah apa benar? Salah. Salah itu. Itu yang ngomong bego suruh ngaji lagi. Yang ngomong itu bego suruh ngaji lagi. Pesantren lagi. Makanya ada hadis mengatakan sorga di telapak kaki. Kenapa nggak di telapak kaki bapak? Sorga di telapak kaki ibu. Berarti kan ibu orang tua bukan? Orang tua kan? Ya. Orang tua. Bapak orang tua nggak? Orang tua. Kalau dia bilang keberkahan itu bukan datangnya dari kedua orang tua atau guru, itu gila namanya. Bego, ngaji lagi lo. Lu ngaji lagi, cari lagi lo. Pesantren lagi. Jangan kamu usahakan seperti itu. Paham Dika? Ngantuk nggak? Udah cium muka lagi nggak? Mau pakai jamu apa pakai ini? Apa air keras? Air keras ada air keras. Ntar buat demo lagi. Ya. Jadi keberkahan datang dari kedua orang tua kita. Dan guru. Ada yang dibalik. Keberkahan datang dari guru, baru orang tua. Itu ada artinya. Ada dua versi arti. Ada dua versi arti. Tapi dua-duanya tidak salah. Contoh. Kalau orang sholat subuh pakai kunut sama nggak pakai kunut. Yang nggak pakai kunut salah nggak? Bagus. Pakai kunut bener nggak? Salah nggak? Jadi jangan diributin. Nih hujan Allah kasih. Doa kita malam Jumat mudah-mudahan Allah gobulkan doa kita. Jadi mau pakai kunut ke, mau enggak, jangan salahkan orang. Jangan salahkan agamanya. Oh enggak pakai. Lu enggak pakai kunut lu. Neraka lu salah, lu sholat. Enggak boleh begitu. Emang yang punya surga neraka siapa? Hah? Emang Bang Haji Ridwan? Malaikat penjaga pintu surga namanya Ridwan. Enak aja paling lu ngebul. Kalau abang yang punya surga neraka, penjaga pintu surga nih, malaikat Ridwan. Abang yang jaga surga, pintu neraka. Alin, Roni, Sabar, Luki. Bang, ini saya bang. Siapa lu? Murid abang di dunia. Luki bang, Luki. Sabar, Meroni. Alin bang, Alin. Tetangga bang rumah. Nongol Satria, bang, Satria bang, nih Satria. Masa abang lupa lu? Ya? Oh, dosa kamu segede gunung. Dosa kamu segede gunung. Karena yang penjaga pintu surga, abang, malaikat Tuhan. Datang nongol dia lagi nih. Rembo, bang, ketinggalan bang. Astagfirullah. Kalau abang menjaga pintu surga, masuk semua. Yang ada di sini hadir, masuk semua. Masuk. Kayak orang nonton bioskop. Bang, ayo sayang, aku ini. Masuk. Tapi surga neraka tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Alhamdulillah, Allah kasih keberkahan hujan. Hujan itu rahmat. Allah turunkan rahmat. Yang namanya rahmat, kebetulan. Ada sebelah. Ustaz Rahmat. Dan ini Ustaz Rahmat. URD. Jadi namanya Ustaz Rahmat. Ya. URD. Nah disitulah kadang kita bercanda, kadang kita serius. Ya. Jadi kita memang harus seperti itu. Kalau serius melulu, stres kita. Karena tingkatan stres itu ada 3, ada 4. Stres tingkat 1. Semua manusia punya tingkatan stres. Mikirin bini, mikirin utang, mikirin suami, mikirin kerjaan, semua ada. Itu tingkat 1 stres. Wajar. Tingkat 2,
stres lagi. Sampai tingkat 4 ini gila beneran. Maksudnya udah gila. Nggak kenal duit, nggak kenal orang, nggak kenal apa. Itu namanya gila. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita punya stres tingkat 3 sama 4. Paham nih Kak? 1 aja udah cukup. Puyeng pala. Gitu. Ntar dipijitin sama Pak Haji. Ya. Ya. Allahu Akbar. Jadi netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti inilah Abang. Abang seperti ini. Kalau tahu aslinya Abang, tak kenal maka tak sayang. Abang ya seperti ini. Kadang serius, kadang bercanda, kadang ini. Dari dulu sifat Abang, watak Abang seperti itu. Jadi kalau bicara gilanya Abang, mafianya Abang, melebihi Ustadz Jeffrey almarhum. Melebihi Ustadz Jeffrey almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz Jeffrey diampunkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Sekarang Abang buka. Ibunya Ustadz Jeffrey itu belajar ngaji kepada ibunya guru Abang, Alhamdulillah Soleh bin Husin Al-Idrus Kampung Pulau. Ibunya Ustadz Jeffrey berguru mengaji kepada ibunya guru Abang. Paham? Di Kampung Pulau Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus, beliau masih hidup guru Abang. Semoga panjang umur. Semoga Allah terima amal ibadahnya dan semoga mengalir terus ilmunya kepada kita semua. Amin. Ya, Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur. Di beliaulah yang memang menuntut dan mengajarkan Abang semenjak Abang susah sampai sekarang. Ada di YouTube. Ya, perjalanan Abang. Ya. Jadi udah 1 jam ya. Udah gerah. Jadi kita mulai saja. Kalau nggak dimulai Ustadz, ini terus. Akhirnya nggak sholawatan kayak ini nih. Ya, kita Abang mohon maaf. Sekarang kita membaca tahlil, tahmid, zikir dan doa dan sholawatan. Siapkan airnya. Nah, hujannya tambah gede nih hujan. Ya, alhamdulillah. Kedengeran ya. Ya. Mudah-mudahan kita mulai dengan tahlil, tahmid, zikir dan doa ya kepada Ustadz Zainal Fikri. Kami persilakan, tafadhol ya Ustadz. Coba tutup deh ini, itu tutup. Jadi kedengarannya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa hadir di Masjid Ta'lim yang kita cintai ini. Dan insyaallah berkumpulnya kita di sini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Dan salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beserta keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya, pengikut yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga pimpinan Masjid Ta'lim Ridwan yaitu Haji Muhammad Tubagus Ridwan, kita doakan agar beliau Allah jaga kesehatannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah dan agar ilmu-ilmunya bermanfaat untuk murid-muridnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di sini insyaallah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini kita punya sesepuh yaitu Al Habib Taufik tidak bisa hadir karena beliau lagi kurang sehat. Kita doakan agar beliau Allah angkat penyakitnya agar sehat kembali seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada kita punya teman yang ayahandanya telah meninggal dunia yaitu Haji Insinyur Satoto
bin Suwardi, kita doakan agar beliau Allah terima amal ibadahnya, agar Allah ampuni dosa-dosanya, agar kuburannya menjadi riyadul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'annahu annahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baqi la ilaha illallah 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 la
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعله أوصل ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما صحبناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحاج المسلس هادية منا وسيلة رحمة من مواعيد فضلك نازلة وبركاتنا ساملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أصوصا. Kita doa masing-masing untuk arwah para guru-guru kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita ususon. 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 Ususon.
man istamaha huna bisababihim. Allahumma Allahumma sawaba zalika min ilahi wajdahu nura yas'a wa yatallahu baina yadayhi. Allahumma jahu ibatan lahu minan nar. Allahumma jahu isqal lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa bunahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaabal khair wa abwaabas salamah wa abwaabas sihat wa abwaabal ni'mat wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwat wa abwaabal mawadah wa abwaabal rahmat wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilm wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain mustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa tawaffana ma'al abrar ya azizina ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin bil qabul. Alhamdulillah kita telah membaca tahlil, tahmid, tawasul dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat. Ya, yang mana yang Abang katakan tadi bahwa orang-orang di dalam kubur sama seperti orang-orang di dalam penjara. Jadi menunggu kiriman doa buat kita. Itu kancingin yang bagus coba. Yang rapi. Kalau beli baju yang ini jangan pelit, yang gedean dikit jadi rapi. Jadi abang kalau lagi ngomong gini itu satu-satu abang perhatiin. Nah, mana yang jelek abang kasih tahu gitu loh. Jangan jelek didiemin. Syukur lo jelek lo, mampus lo sekalian. Jangan bukan begitu. Bukan begitu ajaran Allah Subhanahu dan Rasulullah. Yang tidak bagus kasih lihat. Gitu ya. Ada kan orang syirik nih, orang syirik mampus tuh sekalian lu biarin lu tabrakan lu. Orang syirik. Tapi kalau orang nggak syirik, kita ya Allah sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Kita harus begitu. Ya. Jangan tetangga kita beli mobil tetangga meriang. Jangan. Ya. Lihat saudara kita spiritual, teman kita apa sakit, kita senang. Rasain lu, gara-gara lu sama gua ini apa jahat, lu celaka. Itu belum gua santet, bagaimana gua santet kata gitu kan. Padahal teguran dari Allah, bukan karena kesalahan dia sama orang itu, bukan. Di situ, kenapa ngeliat-liat mau minum? Enggak no, bisik-bisik kenapa? Bisik-bisik tetangga nih. Kayak apa? Bisik-bisik tetangga. Kalau mau minum, ambil nggak apa-apa, nggak bayar ini kok ya nggak gratis. Minum loh, minum loh. Aus kali, ya silakan Bismillah. Abang juga aus. Bismillah. Ya minum. Tuh. Itu kesian tuh Satria. Abang biar ngomong ke depan begini, ini satu pelajaran. Ada abang belajar psikolog dan anak abang sarjana psikolog. Jadi kita ngomong begini, tapi sini main, gitu loh. Ya, nanti intelijensi kita main, hati kita main. Gimana hati kita main? Pada saat kita zikir. Nih, itu masih ngantuk tuh, gini. Semprotin tuh, siramin matanya. Iya. Jadi walaupun di sini, tapi tetap ini main. Nah itu harus seperti itu. Sebenarnya ini rahasia.
Nggak apa-apa kita buka deh. Jadi pada saat kita lagi kumpul, kita nanti akan tahu, oh ini orang yang senang sama kita, oh ini orang yang gak senang sama kita tahu tuh. Dan kita siap siaga, bukan siap siaga untuk anak bini melahirkan, gitu loh. Bukan. Tapi kita siap siaga untuk kalau dia memang mau nyerang kita dengan ilmu, tembakan dengan ilmu, kita udah siap. Gitu loh. Paham ya? Dia nembak, kita tembak lagi. Jeng. Gitu. Des, kita tembak. Jadi omongan kita ini pun tidak kosong. Makanya ada ada orang, ya ada murid yang sudah tidak ya murid abang yang sudah tidak mengikuti pelajaran abang lagi yang abang didik, akhirnya muntah darah dari hidung dan mulut, dari hidung dan mulut. Nanti setelah ini Anda kasih lihat fotonya, paham ya? Karena sudah melanggar peraturan dari Allah, dari guru, dan lain-lain. Ada buktinya ntar. Itu handphone di situ sih. Paham ya? Jangan sampai seperti itu. Muntah darah dan muntah dari hidung. Nggak main-main abang demi Allah. Ntar abang kasih lihat. Habis ini ntar. Habis selesai. Kalau sekarang nggak boleh. Jangan sampai tidak menghormati kedua orang tua dan tidak menghormati guru. Presiden dulu sekolah. Gurunya guru SD, SMP, SMA. Guru kan? Tapi presiden masih menghormati sama guru-gurunya. Nah kita bukan presiden, baru tukang bajak. Tukang malak, tukang ini, udah sombong banget kita. Ame ini, ame Allah, ame guru. Ini kan? Nah? Ini tukang malak aja daripada tukang mie, gak enak. Paham ya? Paham ya? Di sini ada tukang mie, ada tukang warung, ada tukang PNS, ada tukang laundry, ada pengangguran, pengangguran banyak acara, si Matupuang, si yang malam tunggu panggilan. Iya. Sama sama abang. Ya, kita spiritual ini si Matupang, si yang malam nunggu panggilan. Dan kita pengacara, pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Acaranya apa ya? Dipanggil sono, panggil sini, panggil sini. Kalau nggak dipanggil ya zikir aja, sholat aja. Zikir. Ada security, ya kan? Ada Grab, supir Grab, apa semua ada. Itulah keadilan Allah. Tapi Allah memberikan ilmu kepada siapapun orangnya. Tidak pandang siapapun. Tidak pandang, tidak pilih, kasih. Itulah keadilan Allah. Makanya ada yang nanya sama abang, Bang, kok belajar sama abang ada yang orangnya Kristen, agama Kristen, Buddha, Hindu, kok bisa bang? Itu jawabannya gampang. Jawabannya gampang. Satu jawabannya. Apa? Itulah hebatnya Allah. Hebatnya keadilan Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim. Siapapun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu dan kekayaan. Sama orang non muslim jangan kita ngiri, kaya, bang, non muslim kaya bang, nggak sholat, nggak mau kaya, bang. Jangan ngiri, hah? Jangan ngiri. Bang, kok dia dagang gitu belajar udah langsung maju langsung. Jangan ngiri. Karena Allah punya rencana lain. Karena Allah punya rahasia. Makanya disebut rahasia di balik rahasia Allah. Bang, saya sudah puasa. Udah zikir, puasa bang ini. Tapi masih susah bang. Masih ini.
Abang ketawa, waka 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 waka. Kenapa? Kok begitu? Jawabannya cuma gampang. Kalau abang nggak, jawaban enggak. Abang pakai jawaban gampang aja. Gitu. Kenapa? Kenapa? Kan abang bilang, daripada punya samurai panjang, tapi tumpul, mendingan punya golok pendek, tapi tajam. Buntung lehernya. Selesai. Ya, di situ. Nah itu. Jadi jangan kita ngiri. Bang, kan dia satu guru sama kita bang. Sama saya bang. Kok dia udah maju duluan, udah kaya duluan? Ada yang begitu. Demi Allah ada. Itu siapa yang di kamar mandi? Setan apa manusia? Hah? Oh manusia. Nah kadang-kadang di ruangan ini suka ada suara air aduh bersih ini. Ada orang jalan, ada penampakan cahaya di majelis ini nih. Demi Allah enggak. Nah tadi abang nanya kan boleh, itu manusia apa jin? Kalau jin kita masukin botol. Allahu Akbar ya Allah. Maafin ya Allah, maafin. Jadi disitulah. Jadi jangan kita ngiri sirik kepada orang. Jangan. Jadi Allah punya rencana lain terhadap kita, terhadap orang itu. Makanya disebut rahasia di balik rahasia Allah. Itu. Oh dia kaya duluan. Padahal satu guru bang. Sama-sama belajar. Kok dia kaya duluan, mau dia maju duluan, dia ini duluan. Berarti ada apa? Ada apa-apanya. Bukan, jadi ada apa-apanya dong. Gitu, ada. Nah dan itu kita harus koreksi diri. Mengkaji diri. Ada apa kita? Apa salah kita kepada Allah? Apa salah kita kepada orang? Itu harus mengkaji. Namanya ilmu kajian diri. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Ingat itu dulu. Itu pelajaran tasawuf. Jangan abang bahas di sini deh sekarang. Ntar pusing. Ntar akhirnya nggak baca sholawat akhirnya. Sampai subuh abang ngomong ntar. Karena pernah abang ngomong begini nih sampai subuh. Ada sama komeng saksi ini lagi nggak ada. Lagi ngobatin orang. Solihin, ada solihin. Sama siapa tuh? Ada murid udah. Itu sampai ngomong sampai subuh nggak sadar. Dari habis isya sampai subuh ngomong begini nggak sadar. Maksudnya nggak sadar nggak tahu udah pagi udah subuh. Nah disitulah. Ya, masih sakit nggak? Hah? Abang pengennya banyak. Enggak, abang pengennya kamu sakitnya banyak. Pas diobatin sembuh, kan enak ya? Gitu, kalau tinggal dikit mah ya sisanya. Hah? Ambil gambar ya, munduran dikit, ambil gambar. Kenapa? Biasanya kalau lagi zikir, Lagi zikir, hilang. Kalau nggak zikir, ada lagi gitu ya. Sekarang nih lagi nggak zikir nih. Sekarang lagi zikir nih. Ya udah abang nggak zikir dulu dah. Nggak selawatan dulu, coba biar jadi dulu. Ada gak gitu? Ah, iya, beda. Orang majelis zikir, ada orang, astagfirullah, ada oknum di majelis zikir di pesantren dia berbuat maksiat ada. Ustadz ada berbuat maksiat, kan? Nah, jadi bukan itu, tapi hati kita. Ntar udah sisa dikit kita obatin sembuh ya, sisa dikit tiup dok baik itu mah ya nggak, suruh ayo URD obatin gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya nggak apa, kalau apa nggak kembali lagi pada saat kamu tidak zikir, pada saat kamu tidak sholawat gitu, paham ya? Jadi nanti ada caranya, abang kasih tahu, ada caranya. Abang nggak bisa buka di sini ya, karena itu rahasia perusahaan yang
belajar. Yang nggak belajar, abang nggak kasih tahu. Gitu. Karena ilmu itu mahal. Kenapa disebut mahal? Sekarang abang tanya, ada yang ngasih ikan, apa kailnya yang kita pilih? Nah? Kalau ikan, habis. Kalau kail, ilmu. Dapat lagi ikannya. Pilih duit apa pilih ilmu? Hah? Ilmu duit kata dia. Duit. Hah? Hah? Oh ilmu. Ngomong jangan dong. Jadi kalau duit bisa habis, tapi ilmu bisa mencari duit, bisa mencari uang dan bisa siapapun. Itu. Nah, kamu harus dapatkan itu. Gimana caranya? Rahasia dong. Makanya ada rahasia di balik rahasia Allah. Terus yang bikin saya itu dari terakhir puasa sampai sekarang masih berasa di mana? Berasa sakit apa berasa enak apa berasa apa? Kayak ada darah mondar mandir ini. Oh mondar mandir. Coba ini ngomongnya kasih di dong. Loh. Ya. Di benih ini awalnya dari sini. Kelihatan nggak? Di post. Di ini deketin. Ini biar cerita nih. Ini demi Allah demi Rasulullah bukan main-main, bukan ngomong bohong. Ayo masukin di situ. Ngomong. Udah. Kenain sono. Terakhir puasa di sini di kening tuh kayak darah mengalir sampai ke kening. Itu tiap hari Bang. Tapi kalau lagi Itu pada saat puasa ilmu hikmah ya. dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang ini masih berasa ya di sini. Ngalir terus jalan aja gitu ya. Enggak, kamu nggak nanya mau jalan kemana gitu. Hah? RW berapa? RT berapa? Enggak, kalau abang bercanda gitu kenapa? Karena setannya abang aja bercanda gitu. Paham? Paham ya? Terus? Kalau dikit tuh di sini panas. Ini terasa banget gitu. Di jidat ini terasa banget panas. Terus 3 hari yang kemarin tambah kepala ini yang sakit. Sampai kayak sini kuping. Ini malah semalam tuh sampai subuh saya nggak bisa tidur. Nah, terus kamu tidak melakukan apa yang abang ajarkan. Bahkan itu dari mulai sakit kepala sampai semalam saya sudah coba melakukan yang diajarkan tapi masih tetap terasa. Oh, yang diajarkan apa tuh? Yang cara mengeluarkan ilmu itu pengaruh-pengaruh ilmu hitam atau mungkin santet apalah dari tubuh kita. Itu sudah saya coba. Udah. Tapi masih tetap terasa. Terus? Dan pas wirid pun yang nomor 5 maaf tuh, yang nomor 5 juga udah saya ganti menghilangkan Iya. penyakit-penyakit Ya. yang ada di tubuh. Ya, jangan dibuka semua tuh rahasia. Karena banyak yang belum belajar. Itu juga masih tetap terasa. Ya. Mungkin ya karena saya Oh. bisa ngerti atau gimana. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu nggak ke dokter ya? Belum ke dokter ya? Ya, ya. Berarti dalam hati kamu, dalam penerawangan ya Allah ya batin, bahwa ini bukan medis ya. Ya. Itu bagus. Tapi kenapa sekarang jadi entengan ya Musinya kerasan lagi tuh. Iya nggak? Jadi obatnya kan? Iya. Ya kan sekarang nih enakan nih, dikit kurangan kan tadi kamu bilang. Maunya abang tuh biar keras kalian gitu. Kita ngobatin ini enak gitu. Kalau udah enteng kan sama juga kayak kita gini. Kita nyemen lobang nih, lobangnya dalam. Lobangnya dalam. Nah, pas tinggal dikit, tinggal segini nih. Kita nyemen kan enak doang kan ya? Udah selesai kan ya? Tapi yang nutupin lobang yang dalam itu yang berat kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan. Allah yang maha penyembuh, bukan kita. Ingat, Allah yang maha penyembuh, bukan kita. Kita hanya syariat. Ingat itu, jangan sombong. Saya yang nyembuhin. Dia tuh, si Bejo, gue nyembuhin tuh. Kalau nggak ada gue mati. Itu orang yang sirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya sirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana lama-lama menjadi bukit. Menjadi besar. Orang yang sirik kepada Allah
nerakanya paling bawah sama pelacur. Sama kiai ustadz yang cuma bisa ngomong, tuh nerakanya paling bawah. Paham? Neraka jahanam. Jangan main-main. Nah, makanya kita ini kita obatin, kita ini. Kita coba. Tapi bukan kehebatan diri kita sendiri. Oh, ntar nih abang suruh obatin, jangan abang dulu yang turun. Kenapa? Abang mau ngajarin nih bagaimana coba semua yang belajar sini untuk ngobatin. Paham? Biar belajar. Kalau abang yang ngobatin langsung, ya ini yang ngobatin. Jangan begitu. Akhirnya muridnya pada bego. Jadi nggak bisa ngobatin. Itu. Jadi jangan sekali-sekali kita bicara bahwa dokter yang hebat. Kalau tidak ada dokter, ibu saya mati, meninggal. Tapi ibu abang udah meninggal sih di rumah sakit. Keluar rumah sakit meninggal. Istilahnya. Jadi bukan dokter yang hebat, bukan kita yang hebat. Yang maha penyembuh adalah Allah. Makanya firmannya itu tadi, firman Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Itu hafalin, ingat. Jadi anak saya sembuh, hakikatnya Allah. Allah yang maha penyembuh, ya Allah. Melalui Satria, diobati, ditiupin sama Satria, baik. Alhamdulillah ya Allah, bini saya pulang. Hakikatnya Engkau ya Allah, diberikan sadar dan tobat. Tapi syariatnya sama Ustadz Rahmat, URD. Kan gitu. Alhamdulillah ya Allah, orang itu, ibu itu sembuh melalui hakikatnya Engkau ya Allah. Tapi syariatnya melalui Roni, melalui sabar. Kata ini, nama saya nggak dibilang bang. Melalui Mas Slamet. Nah, disitulah Allah Maha Allah memberikan ilmu kepada siapapun. Seperti Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Hah? Benar nggak? Non Muslim dikasih kaya nggak? Kasih. Yang susah ada nggak? Ada. Orang Islam dikasih kaya nggak? Yang susah ada nggak? Itulah keadilan Allah. Banyak kencang banget, bisa banyak. Allah. Kalau bicara susah, sini paling senang. Susah, ya susah. Paling senang. Coba kalau bicara senang, diem. Kalau lagi senang nih, lagi kaya, diem. Lagi bego. Lagi jikir, diem. Padahal lagi kaya. Ya Allah, ya Karim. Ampun ini. Dan disitulah. Ya. Udah jam berapa, Afwan, Ustaz? Hah? 12 kurang 5. Berarti hampir 2 jam ya. Kita sholawat sekarang. Sesudah itu kita obatin nih. Sabar, ya. Namanya aja Sabarudin. Oh, Sapar, bulan Sapar. Bulan Sapar tuh hawanya bahaya tuh, Sapar. Goyangan tuh. Safar itu, bulan Safar tuh kalau di hitungan adat Jawa atau adat tuh, Safar itu, bulan Safar itu nggak bagus. Lahir bulan Safar namanya Sapar lagi. Lahir bulan Sapar, udah itu Sapar. udah seneng, udah sehat, udah bagus. Iya. Benar. Sekarang masih hidup. Masih bisa kemari. Masih bisa duduk zikir kepada Allah. Jamnya aja masih bagus tuh. Nah, mantan copet Senen nih. Ngeliat jam tuh kelihatan. Nah, kelihatan. Karena abang pernah pakai jam yang gitu. Boleh pengasih. Hadiah. Hadiah dari? Hah? Dari Allah.
Itu jamnya tahu diminta. jadi kita begini kita perhatikan. Kita perhatikan. Itulah satu pelajaran. Yang mana nanti pada saat, karena gini, satu pelajaran dulu itu pada saat abang lagi ngaji nih di Bukit Duri, Muallim Muhammad Yunus tuh guru. Itu lagi ngaji fikih ngantuk. Wan, dan ngantuk. Ya, iya Bu ya. Iya Bu ya. Iya Bu ya. Tahu. Gitu. Itu satu pelajaran. Jadi belajar intelijensi, belajar psikolog, belajar hati. Ini manusia, ini setan, ini masih setan. Ini separuh setan, separuh manusia. Ya, ini kadang-kadang setan, kadang manusia. Ya kan? Ini setannya dikit, banyakkan manusianya. Imannya kurang, seandainya. Itu mesti tahu. Orang yang imannya kuat, ilmunya kuat, zikirnya kuat, tidak akan pernah kena santet dan teluh. Paham? Paham ya? Makanya di YouTube abang, lihat ke bawah. Ada orang puasanya rajin, sholatnya nggak pernah tinggal. Teng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sholat. Puasanya rajin. Kena santet, kena teluh, mau mati. Muntah darah. Paham? Ketawa lucu. Maksudnya ketawa tuh bahwa satu contoh. Tidak harus, tidak wajib orang yang sholatnya rajin. Puasanya rajin. Ngajinya rajin. Tidak bisa kena teluh santet. Tidak jaminan. Tidak jaminan. Ini kalau sholat, Allahu Akbar. Bang sholat ya bang? Nah, sholatnya duluan. Kencingnya juga duluan, kencing. Ngantuknya duluan juga. Malam Jumat. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malam Jumat, usahakan tidur lewat di atas jam 12 malam. Ya, ini kunci. Jangan tidur waktu asar sampai maghrib. Jangan tidur maghrib sampai isya. Itu waktu-waktunya guna-guna teluh santet menyerang. Paham? Karena abang bisa ngomong, karena abang mantan dukun santet. Jadi nyantet itu jam-jam segitu. Ditambah lagi, jangan tidur. Waktunya sholat. Bego. Goblok. Goblok siap. Kalau bahasa Jawa apa? Kalau beleguk mah Sunda. Jawa apa Jawa? Goblok. Jawa. Hah? Goblok ya. Tambahin pakai banget ya. Allah. Peci ini itu handphone. Ini pakai di kantong ini orang bodoh mau ngaji. Ya kan kalau begini kan kagak lucu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kan ya Allah. Gurunya gila ya gimana muridnya. Sekarang kalau gurunya ganteng, ya muridnya harus ganteng. Nah, ya, cakep dah. Ada yang mau nembak deh silakan, ya enggak? Kan gitu. Jadi, sampai di mana tadi ya? Oh iya, yeah. Jadi kenapa gitu? Nah disitulah jangan kita seperti itu, gitu ya. Jadi harus kuat. Nah jadi, nanti ada yang takutnya abang ini. Bang, saya udah belajar sama abang. Terus saya udah sholat, udah zikir, udah puasa. Kenapa saya masih kena guna-guna bang? Kena santet, kena teluh? Kenapa bang? Itu pertanyaan yang dalam tapi menyinggung hati abang. Menyinggung di mana?
Ini udah belajar, dia masih kena juga. Berarti gurunya yang goblok, apa muridnya yang bego? Itu dulu. Paham kan? Apa gurunya yang bego, apa muridnya yang goblok? Kita balik aja. Kalau gurunya kena santet, kena telu, bego. Benar-benar bego, jangan belajar lagi. Tendang aja. Ini udah lunas sih. Cuma kan takutnya jadi. Tes. Masuk nggak? Hah? Masuk. Sekarang gurunya aja masih hidup, sekarang ya, masih duduk, siap ditelu, siap disantet untuk membantu, membela murid-murid. Mendingan santet saya aja deh, jangan santet murid. Dulu bapak abang pernah disantet sama orang tidak abang sebutkan, pokoknya Jawa, ada Jawa Barat atau Jawa Timur ya. Itu disantet bapak abang. Bapak abang pedagang. Demi Allah, demi Rasulullah, ini malam Jumat. Muntah darah. Setengah ember. Yang nembaknya, yang guna-guna telunya abang tahu. Abang tahu, nggak perlu abang sebutin. Karena sudah minta maaf. Abang bilang sama bapak abang, Pak, Papa masih mau hidup atau mau mati? Ya Papa masih mau hidup. Kalau Papa masih mau hidup, Papa harus zikir, harus apa semua, yakin kepada ilmu Allah. Dan saksinya Henry, Ustaz. Saksinya adik abang Henry. Hen, serang. Pengen tahu tembakannya guna-guna kasih berapa. Kencangnya. Itu nyerang di sini nih. Itu bapak abang, sini mental Ustaz. Oh, lumayan guna-gunanya telunya. Hebat. Dan ini sumpah ya, demi Allah, demi Rasulullah, ini malam Jumat, ini abang bicara yang hak, bukan bohong dan batil. Kalau ada yang bilang abang bohong ngomongnya, apa kamu celaka, apa abang yang celaka nanti dalam 3 hari ini, itu aja. Kalau ada yang bilang nih, Bang Haji bohong ngomongnya, ayo, lu yang celaka, apa gue yang celaka dalam 3 hari. Nah, lalu abang bersihkan, cabut, ruqyah, apa semua, mandiin, semua selesai. Ya. Udah? Abang bilang, Pak, kemarin berantem sama siapa, Pak? Oh ya, berantem sama anu. Oh iya. Besok Papa masuk kerja, bilang sama dia ya. Bilang sama dia. Kalau mau matiin saya, matiin dulu anaknya. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya? Kalau mau matiin saya, matiin dulu anak saya. Anak saya, Haji Ridwan, dukun, spiritual, paranormal. Matiin dulu anak saya. Baru Bapak bisa matiin saya. Paham maksudnya? Itu abang melindungi Bapak. Dan abang harus juga melindungi kalian semua yang belajar. Yang jauh maupun di luar negeri maupun dalam negeri. Itu abang harus lindungi. Dan harus tanggung jawab. Dalam arti tanggung jawab apa? Jangan kamu nanti bermaksiat, kamu zina, kamu mencari abang tanggung jawab. Jangan, enak banget. Dikasih dosanya. Maksudnya kalau dalam ilmu santet, telu. Tapi pada saat kamu maksiat, kamu urusan kamu sama Allah, bukan abang. Karena abang yang bukan punya surga neraka. Paham? Paham Dika? Ya kan? Lagi main cewek enak, biar abang yang tanggung jawab. Mau enak banget. Jangan. Di situ. Akhirnya, bapak abang, Allah kasih sembuh. Itu darah setengah ember. Sembuh, Allah kasih, besoknya berangkat kerja,
Hari Sabtu ribut. Sabtu ribut, Senin mutadarah Bapak Abang. Mutadarah. Langsung adik abang semua ngomong telepon abang. Abang masih di Bukit Duri. Waktu itu masih tahun 92 apa 91. Antara abang belum pergi haji dah. 85 sampai tahun 94 lah. Abang 94 pergi haji. Haji Kosasi, ongkos dikasih. Umur 28 tahun. Abang nikah umur 19 tahun. Bini abang almarhum umur 18 tahun. Nah, ya, lalu udah tuh datang bapak abang ke kantornya, kaget, yang ngeluh kaget, masih hidup. Bapak abang ngomong sama yang nyantet, Pak, salam dari anak saya, salam dari anak saya, ini kartu nama anak saya. Kalau bapak mau nyantet saya, matiin dulu, santet dulu anak saya. Baru bapak bisa matiin saya. Kalau tidak, bapak yang bisa mati. Paham? Akhirnya itu bapak minta maaf. Kenapa? Salah saya apa? Kata bapak. Dijawab sama dia. Saya tidak senang om marah-marah kepada saya. Om marah-marah kepada saya, depan orang saya tidak senang. Saya tidak terima. Cuman itu doang. Nah, asal ributnya bagaimana? Ini kejadian tahun 92, antara 90 sampai 95 ini. Ini abang lagi cerita nih. Bayangin berapa tahun, mungkin kamu belum lahir, atau kamu lagi dibikin, atau bagaimana. Dan ini sumpah demi Allah, demi Rasulullah abang bicara. Ini malam Jumat, malam dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu pelajaran buat kamu semua. Paham gak? Satu pelajaran. Paham ya? Jangan melotot, ngantuk, cuci muka. Udah? Kenapa bapak nyantet saya terus saya? Karena om gini. Kamu tahu gak? Bos yang punya perusahaan ini siapa? Kamu tahu gak? Jadi siriknya dia gara-gara bapak abang baru masuk kerja dibeliin motor. Paham gak? Baru masuk kerja dibeliin motor. Dia yang udah tahunan gak dibeliin motor. Ngiri, sirik. Paham? Itu sirik. Hati sirik. Hati-hati. Dengki sirik, hasut, hasad. Maka kita pakai doa Sayyidina Ali radhiyallahu. Itu wajib kita pakai. Oh begitu. Kamu tahu nggak yang punya pabrik ini? Pabrik air minum ini. Tahu nggak kamu siapa? Itu memang orang Chinese, orang Cina. Tapi dia teman saya semenjak kecil, semenjak susah. Teman saya. Waktu dia susah, saya yang bantu, kata papa abang. Orang Cina ini waktu susah, papa abang yang bantu. Sampai nikah lagi, bininya titipnya di rumah abang. Bayangin. Sampai nikah lagi, bininya titip di rumah abang. Abang tahu, oh, bini muda nih. Untung kita masih kuat iman. Kalau enggak, kita habisin. Untung enggak ketemuan nikah. Kalau ketemuan nikah ya 86. Ketemu Pajri lagi. 813 lanjut. Apa? Kenapa? Ambil kamar. Ambil tas abang aja. Tas abang ambil. Tas abang ambil. Tasnya diambil. Bukan duit ya diambil. Tas. Ya, tas salah lagi. Saya lagi pusing bang, salah ngambil. Tas.
Ya, jadi itu ya. Lalu orang itu ini cerita yang benar, kamu dengarkan baik-baik ya. Yang mau dengerin alhamdulillah, yang nggak mau dengerin kebangetan, masa bodoh, EGP ya. Di situ akhirnya dia sadar. Kamu tahu nggak siapa ini? Nah, ini teman baik saya. Pada saat dia susah, saya yang bantu, kata Bapak Abang. Sekarang saya susah, dia bantu saya. Saya kerja dari Cijantung sampai ke Pluit, nggak ada kendaraan. Makanya saya beliin motor. Itulah namanya balas, Bu. Kita tidak boleh melupakan budi orang. Walaupun sekecil biji sawi. Jangan kita sombong. Jangan kita melupakan jasa orang. Walaupun segede biji sawi. Makanya Allah ya Rahman ya Rahim. Walaupun dosa kita segede gunung, amal ibadah kita segede biji sawi, masih masuk surga Allah Subhanahu. Coba tangannya jangan gitu, Lin. Nah, itu kalau begini nih ngeremehin nih. Kalau lagi pada saat ngaji taklim, kalau begini nih ngeremehin. Nggak boleh. Paham? Kalau capek mendingan duduk sono. Gitu. Paham, Lin ya? Ini pelajaran. Benar, Ustaz? Ini namanya ngeremehin. Ngeremehin. Paham? Apalagi mukanya. Nggak boleh. Dalam ilmu ta'lim, dalam ilmu ngaji, dalam ilmu ini nggak boleh. Jadi abang mengajarkan kamu sambil berzikir, sambil bertawasul, sambil mencari ilmu, sambil belajar fikih dikit-dikit. Walaupun abang nggak bisa mengajarkan fikih seperti Ustadz Zainal semuanya, tidak. Paham ya? Jadi jangan meremehkan. Ini kok terbuka nih? Ini kok udah terbuka? Kenapa? Hah? Yang buka siapa? Hah? Coba tanya pada rumput yang bergoyang. Nah, oper. Langsung pasang, tahu nanti teman-teman dadak. Mari, udah. Ini udah jam berapa, Ustaz? Baru jam 11 ya, Ustaz? 12. Oh, ah? Perasaan tadi jam 11, Ustaz. Malam Jumat, jangan tidur cepat. Barang siapa yang malam Jumat tidurnya cepat mati. Gitu. Mati kenapa? Mati santet. Gitu. Mati teluh. Nah, itu malam Jumat. Malam Selasa sama malam Sabtu. Nah, itu. Atau hari Sabtu malam Jumat, malam Minggu, malam Selasa atau hari Selasa atau malam Jumat, hati-hati. Itu. Paham ya? Jadi abang kalau nyantet orang jam-jam segitu tuh, hari-hari itu tuh kalau nyantet orang abang. Biar paham. Paham ya? Membuka kartunya aja. Kan tukang santet brengsek nih bang, buka kartu lagi. Ya lu kagak nyetor gue. Coba lu bungkem dulu pakai duit nyumbang. Gue diem. Iya dia diem. Lu setoran kagak, apa kagak, ya enggak? Untung masih bawa power bank. Coba kalau kagak, gue habisin lu. Udah, siap. Lanjut. Ya. Mari saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tadi abang begini ya, karena lagi ngomong preman. Sekarang kita mau sholawat menghadap kepada Allah aja, menghadap Pak Lurah, menghadap Presiden kita harus rapi. Apalagi menghadap kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita menghadap kepada Allah. Boleh nggak kita menghadap Allah sholat pakai tangan buntung? Boleh. Boleh. Kita sholat pakai tangan buntung? Boleh. Yang tidak boleh,
Kalau pusernya kelihatan. Aurat lelaki itu puser dan dengkul. Ya, tapi walaupun boleh pakai tangan buntung, ya kan bacaannya gitu. Bacaannya jangan lupa ganja. Seandainya nih, belakang tulisannya jangan lupa ganja, gitu kan. Salat. Boleh memang, boleh. Tapi tidak ada adab sopan santun kepada Allah. Menghadap atasan security aja kita, siap dan siap. Baju rapi, benar nggak? Menghadap Allah pakai tangan buntung. Hah? Pusat kelihatan, nggak sah. Nggak sah. Nah disitulah, biar paham. Dikit-dikit masukin ilmu hukum Islam, fikih Islam. Dikit-dikit sama abang, masukin. Dan kalau nggak, kalau zikir, kalau dengar ini, tangannya jangan begini. Barang siapa yang berzikir, yang hadir pengajian, yang hadir di majelis taklim, tangannya begini, berarti bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan. Tangannya kalau Islam harus begini. Atau begini. Jangan begini. Boleh tanya, ngaji lagi ntar. Jangan. Begini. Atau gini. Atau gini. Paham ya? Kalau begini, itu udah bersekutu dengan setan, beda. Itu cara kelakuan, cara adat. Kipasnya coba majuin ke sini. Ini dekat itu. AC-nya belum dipasang. Insya Allah karena abang belum ada waktu. Mamal, terima kasih atas sumbangan AC-nya dan juga kepada Joko atas sumbangan AC-nya. Insya Allah karena kurang AC-nya duitnya, jadi tambahin lagi. Mudah-mudahan bisa pasang AC di sini. Nanti abang videoin bahwa sudah pasang AC. Abang mau pasang sebelah sana. Ini tangga baru jadi. Nih ini tiangnya nih. Ada yang nyumbang tiangnya. Walaupun jelek, tapi yang penting bisa ada pegangan. Dan di situ nanti pasang AC di situ. Biar yang tidur di sini, yang nginep bisa kena AC dingin gitu. Ya, gitu. Ya sekarang masih pakai kipas angin. Biarkan. Ya, panasnya dunia tidak sepanas di api neraka, di neraka jahanam. Ya Allah, kalau kita ini kepanasan, abang waktu pergi umroh, itu panasnya 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. Doanya apa? Ya Allah, panasnya dunia ya Allah. Panas dunia di sini ya Allah. Tidak sepanas api neraka ya Allah. Adamkan ya Allah. Dinginkan badan hamba atas izin muridmu ya Allah. Al-Fatihah. Baca sholawat. Selesai. Orang yang pakai begini, abang biasa aja. Itu kuncinya. Paham ya? Abang bisa ngomong karena abang sudah pergi haji. Tahun 94 pergi haji. Bukan sombong nih. Sombong banget abang. Bukan. Nih abang ngomong sama murid. 94 pergi haji, umroh. Pergi haji. 94 haji kosasi yang mau dikasih. 2013 abang bayar sendiri. Ya. Terus 2020 umroh kosasi dikasih. Sama murid juga. Jadi paham. Dan mudah-mudahan kalian semua ya bisa pergi umroh, pergi haji. Dan kita bacakan suratul Fatihah. Tadi kan surat Fatihah yang sudah wafat. Kita bacakan suratul Fatihah. Ada anggota VIP kita, Bang Romi, yang sekarang berada di Madinah. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan. Karena kalau sedang COVID ini beda dengan nggak COVID. Kalau dia sakit nggak bisa umroh. Yang ada diisolasi terus pulang. Nggak ngapa-ngapain jadi. Tapi kita doakan biar sehat, biar kuat. Sehat kuat ya Allah ya Rabb, Bang Rom. Biar bisa mendoakan kita semua. Kita bisa berangkat umroh, berangkat haji, itu yang penting. Ya Allah, berikan ya Allah Bang Romi, ya Allah kekuatan, ya Allah kesehatan lahir dan batin, ya Allah. Semoga menjadi umroh yang mabrur, ya Allah. Ya Allah ya Karim. Semoga kami semua bisa berangkat umroh dan berangkat
haji ya Allah ke Baitullah, ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kubul. Minum lagi dah. Oh, bismillah. Mari kita membaca sholawat seperti biasa dan juga nanti ada tanya jawab singkat. Seperti biasa sebelum kita membaca sholawat kita kirimkan suratul Fatihah untuk para aulia Allah, untuk para penyusun kitab-kitab ini dan juga untuk guru-guru kita atau orang-orang tua kita juga. Silakan nanti di dalam hati tambahkan. Ya. Ilah roti Nabi Mustafa Muhammad SAW bi afi qabul wajaba wa ridho ya Allah bi sirri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah Husain Nabi Allah Hidir Nabi Sulaiman Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Al-Fatihah Habib Salim bin Ahmad bin Jinan. Al-Fatihah Habib Husin bin Abu Bakar Al-Surah Al-Batang. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Muhammad Al-Idrus. Al-Fatihah Habib Kuncung. Al-Fatihah Habib Umar bin Sani. Al-Fatihah Habib Umar bin Hud Al-Tos. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Musa. Al-Fatihah Habib Abdul Qadir. Al-Fatihah Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Sir Fatihah. Al-Fatihah Hususon Muallim Muhammad Yunus bin Najib Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah Tubagus Ahmad Hadi bin Haji Muhammad Langkas Bitung Pandanggang. Al-Fatihah Haji Fatah bin Muhammad. Al-Fatihah. Al-Fatihah kita kirimkan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syirul Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada orang mengucapkan sholawat, kita jawab. Ya, seandainya ada orang mengucapkan, ya, Allahumma sholli Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, kita jawab. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu ya. Karena itu satu sunnah dan hampir ke wajib. Ya, hampir ke wajib itu, mengucapkan itu. Jadi sama juga orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabnya wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi harus wajib menjawab itu. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana
birahmatika ya Rabbi la taqta rojana Maulana ya Maulana Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihormati Muhammadin malikna munana Maulana Inna in ahtana awhatbun dahana la yaksif durana goiruka ya maulana maulana ya maulana Man. In amrun ayana au dahrun anana lanarju manjana ilamin maulana ya sami doana birahmatika ya في رسوك مولانا أسهرنا الأطفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا Ilahi wa mihimana wa dammir man adana jutfatlan wa isana liaksona wa adnana maulana Robisma syakwana wa ajib rabbi du'ana jamil was limarana wala tuhayyib mas'ana maulana Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihormati Muhammadin balikna munana Maulana ya Sami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Gubul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkahmu, rahmatmu ya Allah. Taufik hidayahmu, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, restu bapa dan guru ya Allah. Dan berikanlah keberkahan ya Allah, dan salawat ala nabi ya Allah. Dari sujud kami, ruku kami ya Allah. Dan berikan keberkahan dari asmaul husna ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari mara musibah, ya Allah. Dari mara musibah, ya Allah. Dari segala macam penyakit. Jauhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit, ya Allah. Muslimin muslimat kami, ya Allah. Maupun non-muslim, ya Allah. Engkau angkat penyakitnya, ya Allah. Dengan berkahnya salawat ala Nabi. Dengan berkahnya suratul Fatihah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah Indonesia ini, ya Allah. Negara yang damai tentram, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jauhkanlah Indonesia ini, negara kami, ya Allah. Dari adu domba, ya Allah. Dari fitnah, ya Allah. Ya Allah. Dari perang saudara, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, Indonesia ini, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabb. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau angkat kesusahan-kesusahan kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala rezeki kami, ya Allah. Hanya Engkau lah yang Maha Kuasa. Hanya Engkau lah yang Maha Kaya, ya Allah. Ya Allah, turunkan, ya berikan, ya Allah, rezeki kepada saudara-saudara kami. Jutaan dolar, ya Allah. Jutaan dolar, karena Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kabulkanlah hajat kami, ya Allah. Di malam Jumat ini, ya Allah. Di malam yang ijabah oleh Engkau, subhanahu, ya Allah. Ya Allah, kabulkan, ya Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wal Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala bil qadu wa tanpa jir kerapot dawla wa'id wa narawi puasna lawatimi wa astasuka bil qamam yazil karimi wa wasabi fi kulli man yada di kulli malum milah. Ya Allah, jadikanlah murid-murid hamba, ya Allah, yang belajar VIP menjadi ilmu-ilmu yang barokah, ya Allah, fit dunia wal akhirah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma sholli ala nuril anwar wasir asrar wa tilagil ahyar miftai babil yazal sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ali athar wasbil ahyar ada dan ni'amillahi fa doli, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur absar wa diyaya wa qutil arwahi wa gidaya wa washabi wa barik wa salim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa sifaiha wa nur absar wa diyaya wa qutil arwahi wa gidaya wa washabi wa barik wa salim. Allahumma inna qala fi surati Sulaiman minal masjid ila maghribi lizati wa qati ya Jibril ya Mikail Asrafil Ajrail wa malaikat Sulaiman zinan wa insan wa tasliman tasliman jalal bil sultan ajmati wa nur rabbana taqabbal Sulaiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana kulli syai, ya Allah. Allahumma barik lana kulli syai, Allahumma barik lana kulli syai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa alihi wa barik wa sallim bi sirril Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Satu kali lagi kita bacakan suratul Fatihah untuk pasien-pasien abang yang minta didoakan di malam Jumat, ya, di malam yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia bukan yang maha mengabulkan. Manusia bukan yang maha hebat, tapi Allah yang maha mengabulkan, Allah yang maha hebat.
kita doakan semoga ya Allah aminkan. Ya Allah semoga ya Allah semoga ya Allah Haji Brunei. Semoga Haji Jamila Brunei ya Allah. Semoga Silviana. Ya Allah semoga Fawrazi Mekah. Semoga ya Allah dunia. Semoga Joko ya Allah. Nuria. Amin ya Allah. Nokartono. Semoga Yudi Bekasi ya Allah. Ya Allah. Semoga Muhammad Arafi ya Allah. Semoga Joko Sarjono ya Allah. Semoga Ryan kesembuhan ya Allah. Abdul Rob. Semoga Samedi ya Allah. Semoga ya Allah. Raden aja. Semoga Tiffany begini. Semoga ya Allah. Semoga Ustaz Zainal Fikri ya Allah. Semoga Habib Taufik ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semoga Asmuni semoga ya Allah. Semoga ya Allah. Ya Allah semoga siapa namanya ini? Semoga ya Allah Luki ya Allah. Engkau angkat derajat dan kesehatan badannya ya Allah. Maju sukses ya Allah. Engkau dipanjangkan. Semoga kita semua yang hadir di sini ya Allah. Semoga engkau berikan kesehatan. Ya Allah, semoga terima amal ibadah kita ya Allah. Dipanjangkan umur. Dimudahkan rezeki kita ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Allah semoga kita dimatikan dalam husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Siratal ladzina Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul. Alhamdulillah kita saya batuk karena serak. Dari dulu batuk saya nggak pernah hilang karena ngerokok melulu. Jadi jam berapa ya? 12:30 berarti 2 jam setengah ya? Hah? Kita live 2 jam setengah. Nggak apa-apa. Pada pegel kaki, pada pegel ini apa semua nggak apa. Ya alhamdulillah. Ya kita ini satu contoh dan satu hikmah. Ya tolong diingat kepada netizen semua saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon murid-murid abang dan yang hadir di sini. Ingat, barang siapa yang mendoakan saudaranya, mendoakan musuhnya, tuh, ingat tuh, mendoakan saudaranya, mendoakan musuhnya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah akan angkat kesusahan kita. Ada kita ngedoain musuh? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Yang ada kita doain musuh apa? Biar mampus lu, biar celaka lu, besok tabrakan lu. Dan kita doakan non muslim, kita doakan di sini. Islam kita doain, non muslim kita doain, musuh kita doain. Gimana kita kurangnya? Nanti Allah yang maha membalas. Makanya ada doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, dendam kepada hamba. Jadikanlah dia sadar dan tobat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah, bukan hamba ya Allah. Semoga dia sadar dan tobat. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau abang buka rahasia doa ini, doanya pakai bahasa Indonesia ya, gampang. Kenapa?
Mau pakai bahasa Jerman Allah tahu. Mau pakai bahasa Inggris Allah tahu. Mau bahasa Cina Allah tahu. Karena Allah nggak bego. Iya nggak? Nggak bego kayak kita. Bisa bahasa Cina? Nggak bisa. Bahasa Inggris apalagi? Bahasa Jerman? Au. Allah nggak begitu. Itulah keadilan Allah. Allah tidak pandang bulu. Ini gue angkat lagi tangan gue dah. Tadi lagi baca, kita harus yang sopan ini. Sekarang kita angkat dah. Gerah. Karena gerah. Nah, jadi situ. Jadi, kita doakan. Kita sanggup doain musuh-musuh kita seperti itu. Boleh buktikan. Dan abang banyak testimoni yang sudah membuktikan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu banyak. Kalau abang capture banyak. Abang screenshot. Emang udah ganti? Kemarin itu screenshot. Oh, bagus deh. Itu. Nah, disitulah kita doain. Nah, biar hati kita nggak busuk. Biar hati kita nggak busuk. Makanya kadang-kadang, bang, saya udah puasa, udah zikir, udah sholat, nggak pernah tinggal. Kenapa? Doa saya belum dikabul, jodoh saya masih susah. Jodoh saya masih susah, bang. Kenapa? Usaha susah. Belum dikabul sama Allah. Kenapa? Nah, di situ. Itu satu tanda kutip. Belum dapat kerjaan, bang. Sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi belum dapat kerjaan juga, bang. Kenapa, bang? Nah, itu satu pertanyaan. Jawabnya apa? Jawabnya, ntar insya Allah. Tunggu, ada yang bertanya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Jawabnya cuma satu, gampang. Bahwa bersihkan hati kita dulu. Dari apa? Dari zolim kepada orang, fitnah kepada orang, sirik kepada orang, dengki kepada orang. Hilangin dulu nih hati. Hilangin dulu hati kita. Baru bisa doa dikabul sama Allah. Dan Allah ngasih ujian kepada kita. Kalau Allah bukan tidak mengabulkan doa hambanya. Udah sholat, bang, saya udah malam Jumat tuh kemarin mulu, bang. Doa saya belum dikabul-kabul juga. Sananya begitu. Karena Allah belum mengabulin, kenapa? Karena Allah masih sayang kepada kita, Allah berikan ujian dulu kepada kita. Bukan nggak dikabul. Disimpan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan. Diuji. Kuat nggak nih ujian ini? Kalau kuat, biar Allah kasih. Paham ya? Pakai minyak wangi tadi lupa baca sholat, nggak lupa pakai minyak wangi. Lupa. Kalau baca sholat itu biar wangi, karena sunahnya Nabi. Ini buhur udah habis lagi, belum dibakar. Nah, sunahnya Nabi itu wangi-wangian. Bang, kok bakar buhur, bakar lidi, ini bakar gini. Emang syirik? Mana hadisnya yang mengatakan barang siapa yang bakar buhur lidi, bakar bakar kayu garu, ya, haram hukumnya. Mana hadisnya? Ya Allah, niat hamba bakar buhur lidi ini karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah SAW. Nah, niat kita inama malu biniat. Karena Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW, Allah SAW jawab. Kalau baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu kalau ngomong sholawat, nama Nabi ucapin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu, jangan diem aja. Udah nyebut pacar kita aja. Dan ngapain dia? Apa kabar? Jangan begitu. Nah, disitulah satu pelajaran. Jadi sunnahnya Nabi, ya, wangi-wangian.
Barangkali di sini tampangnya ganteng, keteknya bau. Ah, kalau kena ini kan wangi, ya kan? Ganteng apa no? No. Woi, sahur, 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 sahur. Kasih itu jamu, kasih minum. Ya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ya udah. Jadi bakar itu sunnah Nabi. Pakai minyak wangi sunnah Nabi. Mau sholat pakai minyak wangi. Itu sunnah Nabi. Di zaman Rasulullah SAW dulu tidak ada minyak wangi. Adanya kayu bakaran dibakar. Orang mau nikah kalau di Arab itu bakar kayu. Ya, kayu garu, seperti kayu garu dibakar. Di bawah tempat tidur, di dalam kamar, di dalam itu kan begitu. Ya kan? Lu ngantuk apa cemberut? Oh enggak. Nah, jadi begitu ya. Ada yang mau bertanya silakan. Yang hadir siapa aja sebutin. Assalamualaikum dari Suroto hadir Kalimantan Barat. Ya, alhamdulillah. Bang, apa manipulasi dagangan untuk haji warung sepi? Jadi padahal tadi udah diomongin ya. Untuk pelaris dagangan biar rame, biar ini ya Allah yang Maha Kaya bukan abang ya. Abang cuma ngasih syariat doang, perantara doang gitu. Bahwa baca sholawat. Ya, sholawat Maulana yang Maulana itu dibaca di air, tiupin, sholat hajat dulu, sholat hajat, baca nih, tiupin, ya Allah mau dengan berkahnya sholawat ala Nabi, ya Allah, berikanlah ya Allah hamba rezeki usaha hamba yang maju ya Allah, atas ridhamu ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, begitu caranya, gitu, jangan ya Allah mudah-mudahan kau kasih kaya lagi. Hamba mau nikah lagi, mau kawin lagi, ya Allah. Jangan begitu. Itu mah di luar itu. Gitu. Paham nggak? Makanya orang yang dagang, banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Bukan orang dagang doang. Dukun spiritual juga banyak sedekah harus. Kenapa? Sedekah itu untuk menghapus dosa satu. Kedua, menjauhkan daripada bala dan musibah. Ketiga, mengabulkan hajat kita. Tuh. Paham ya? Ini saksinya hujan rintik-rintik di malam-malam Jumat. Semoga Allah gabulkan. Amin. Amin. Ayo. Dari Muhammad Jani, Assalamualaikum Bang. Salam. Yang nonton berapa yang nonton? Berapa juta? Saya mau nanya jika Hah? Tadi 2. satu. Oh 1 juta. Allahu Akbar. Saya mau nanya jika orang tua kita mempunyai sedikit ilmu, apakah akan turun ke anaknya? Ya belum tentu. Belum tentu. Apakah orang tua kita punya ilmu terus turun ke kita? Belum tentu. Kalau bapaknya seorang dokter, terus turun ilmu dokternya ke anak kita, belum tentu. Kalau kita tidak belajar ilmu kedokteran. Paham ya maksudnya? Bapak kita spiritual turun nggak ke anak kita? Bisa iya, bisa tidak. Tapi harus ada bimbingan. Jangan nanti turunnya ilmu yang kagak bener. Akhirnya kesurupan dulu, bininya dicekek, anaknya dibanting ke kasur. Itu ada di YouTube abang. Ada di YouTube abang demi Allah. Orang Mampang sini. Demi Allah, boleh. Cuma abang nggak bisa sebutin namanya. Karena itu kode etik dan rahasia. Ada, lihat. Bawah. Nah, di situ. Hati-hati. Hati-hati makanya. Main di kuburan. Ayo, lagi. Dari Nurhanisa Dewi Cantika, bagaimana cara yang kamu yang jauh dapat untuk belajar, Bang? Jadi kamu yang jauh di nun di sana, jauh di mata dekat di hati. Kenapa? Karena Allah ada di hati kita. Ya, bisa saja belajar jarak jauh. Nanti WhatsApp abang di 0812894x68. Yang di Malaysia abang malam Jumat ini mudah-mudahan kalian belum tidur murid abang. Yang di Malaysia, Brunei, Singapura, Korea, Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, Cina. Mudah-mudahan 8 ini belum tidur ya. Malam Jumat jangan tidur cepat-cepat, jangan. Ya.
Apalagi kadang-kadang gini, oh mau sunah Rasul. Oh malam Jumat sunah Rasul. Ntar aja sunah Rasulnya. Sebentar aja, habis sholat hajat, habis sholat tahajud. Nah, udah mau masuk subuh, hajar. Atau habis subuh. Atau mau masuk subuh, hajar. Lihat, mandi hadas. Udah, selesai sholat subuh. Begitu. Ya, jangan main-main. Malam-malam, malam Jumat itu, di luar malam lainnya itu, malam-malam yang suka teluh santet itu berkeliaran untuk menghajar. Yang abang bilang tadi, dari jam 12 sampai jam 3 atau sebelum subuh. Ya, dari asar sampai maghrib. Ingetin tuh. Dari maghrib sampai isya. Itu. Ya. Dah. Ingetin itu. Assalamualaikum Bang, saya dari Bogor. Mohon pencerahannya apa pengertian al-hikmah dan Hmm? Mohon pencerahannya apa pengertian al-hikmah dan Pengertian al-hikmah dan tasawuf. Ya, pertanyaannya sangat bagus tapi sangat dalam. Bahwa al-hikmah itu hikmah. Ya. Ada sesuatu hikmah ya yang Allah berikan dari ayat Allah mendapatkan kelebihan atau hikmah. Jadi ulama ada beberapa macam ulama. Satu, ada ulama ahli tasawuf. Ada ulama ahli tafsir Quran atau hafiz Quran. Ada ulama ahli kitab kuning, ya hadis. Ada ulama ahli falakiyah, menghitung. Ada ulama ahli dakwah, ceramah. Ada ulama ahli hikmah. Nah, abang paham. Ya, bedanya tasawuf sama ahli hikmah, ya beda. Tasawuf antara hablum minallah. Antara kamu dengan Allah. Itu hablum minallah. Ilmu hikmah, pengobatan dan lain-lain, itu ilmu syariat. Antara kamu dengan manusia, hablum minannas. Makanya orang yang belajar ilmu hikmah, orang yang jadi spiritual, dukun, paranormal, apa, harus ada punya hablum minallah kepada Allah. Harus punya. Harus ada antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita bakal mati kapan aja. Sekarang kita mati sekarang. Tapi kita lagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hablum minannas, ada hablum minallah. Paham ya? Hablum minallah antara kita dengan Allah. Sekarang kita berzikir kepada Allah. Takutnya abang mati sekarang, blek mati. Tapi lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang bicara Allah. Haji Ridwan nggak ada. Adanya Allah. Udah jangan bahas itu deh. Itu ketinggian bahasnya. Kenapa Haji Ridwan nggak ada? Karena lagi zikir sama Allah. Lagi ingat Allah. Banyak, panjang. Silakan. Jangan bicara tasawuf. Assalamualaikum Bang, saya orang Cirebon yang kerja di Arab Saudi Bang. Alhamdulillah, TKI. Bang Haji, saya pengen gaji saya dinaikin sama majikan saya. Dan saya pengen naik gaji saya nggak telat Bang. Bang. Ya, gampang. Kamu kan di Arab Saudi. Kalau orang Indonesia bilang gini, kalau saya pergi umroh, saya pergi haji, tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di kota suci Mekah. Nah, sekarang dia ada di mana? Ada di kota suci Mekah. Tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Asalkan, awas. Asalkan, ada tapinya. Tapinya dia bermaksiat nggak kepada Allah di situ? Apa dia ingat Allah nggak? Apa dia bersedekah nggak? Apa dia bertawasul nggak? Apa dia membaca sholawat nggak? Itu dulu. Kaji dirinya dulu. Namanya ilmu kaji diri. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Itu dalam tasawuf. Kan gitu. Ya, sabar. Kalau orang belajar tasawuf masih kena guna-guna, masih kena santet, mah ketawa malaikat.
Salapan gue ya. Nah, disitulah. Jadi, biar gajinya naik, usahanya maju, dagangannya laris, gampang. Kenapa abang bilang gampang? Abang gak ngomong gampang melulu. Kalau abang bilang susah, kamu gak bakal ngerjain. Bener gak? Susah. Gak dikerjain. Udah susah. Ya kalau bilang, matiin kamar mandi itu. Bayar listrik mahal. Yang nyumbang dikit. Kamar mandi matiin. Jangan orangnya dimatiin. Jadi, kenapa abang bilang gampang? Oh, bang, bagaimana caranya ini yang belajar? Gampang. Gampang. Kalau bilang, susah. Wah, susah. Abang ngaji susah, panggil saya. Ya, bener nggak? Bener nggak? Nah, jadi, gampang. Apa doanya? Sering abang katakan di dalam live abang. Sering live abang, apalagi nggak live. Bacanya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu aja bacanya. Sebanyak-banyaknya. Kalau perlu puasa, Selasa, Rabu, Kamis. Dan jangan minta apapun. Jangan minta apapun. Mintanya satu, ya Allah ampunkan dosa-dosa saya. Dan berikan ya Allah rezeki yang cukup, yang banyak. Jutaan dolar ya Allah. Ini peci miring nggak? Nah, kalau peci miring ngomong ya. Kita gini lagi. Nah, jadi di situ ya. Bukan lagi shooting aja, abang begini. Di luar juga begini sama. Jadi ada kerapian. Karena Rasulullah SAW cinta kepada kerapian. Cinta kepada kebersihan. Makanya ada hadis mengatakan, kebersihan itu sebagian dari... Tuh begitu. Ini balapan nih. Kan balapan nih jelek. Masukin gitu. Balapan. Paham ya? Itu. Amalkan itu. Barang siapa yang mengamalkan doa itu. Doa ini. Maka kata para aulia Allah dan para ulama. Tidak akan pernah susah seumur hidupnya. Tidak akan pernah susah seumur hidupnya. Jadi kalau yang udah belajar hikmah. Dagangnya masih sepi. Jangan ngeluh. Baca itu amalannya. Begitu. Orang belajar ilmu hikmah sama Abang Fihmi bukan mau kaya. Bukan. Demi Allah bukan. Kalau cuma mau kaya, enggak. Makanya baca tuh seran Abang. Barang siapa yang mau Assalamualaikum mau menjadi spiritual. Di situ ada kaya enggak? Dia supaya kaya ada enggak? Enggak ada. Bagaimana supaya menjadi spiritual sejati? Paranormal bisa menolong orang yang susah, yang sakit, begitu. Apabila kita ngobatin orang sakit, insya Allah kita sehat. Itu balasannya. Makanya 36 tahun abang menjadi spiritual perlu bukalah. Ada adik-adik abang, mood abangnya, yang dia sekarang ngetop. Abang bilang kamu obatin orang. Biar orang sehat, kamu sehat. Karena kamu sakit-sakitan dulu, walaupun duit banyak kamu sakit-sakitan dulu. Oh gitu ya bang ya? Iya, itu. Jalankan itu kamu. Tidak perlu abang sebutkan namanya. Demi Allah, demi Rasulullah, abang bicara seperti itu. Ini malam Jumat, abang gak mau, gak ada ngomong. Oh abang sumpah melulu. Ya kalau gak sumpah lo gak percaya lagi. Capek deh. Kan? Nah disitulah. Jadi kita obatin orang, kita ikhlas, sembuh, kita pun diberikan oleh Allah semua. Jadi ikhlas sama duit beda. Ya, biar paham nih yang mau belajar, yang mau berobat, ya. Nih biar paham nih. Duit sama ikhlas itu beda. Ini ikhlas, ini duit. Ini duit, ini ikhlas. Contoh. Contoh. Guru ngaji tinggalnya di Bekasi, ngajarnya di Duren 3. Ya, ngajar ngaji. Udah ngajar ngaji, kata tuh ibu, kata bapaknya, makasih ya Ustadz, udah ngajarin ngaji anak saya. Semoga Ustadz panjang umur, diberi rezeki sama Allah. Ya.
Ustadz mah iya aja. Namanya Ustadz. Mau marah-marah? Kagak. Ya Bu, makasih Bu. Saya pamit pulang ya Bu. Assalamualaikum. Ustadz nih di motor ngedumel Ustadz. Setan goda. Emang gue beli bensin pakai daun sirih. Anak gue makan emang pakai Quran, dirobek-robek buat makan. Dasar ibu nggak tahu diri. Nah, jadi jangan seperti itu kita. Jangan seperti ibu tadi. Terima kasih ya Ustadz, biar ikhlas ya Ustadz ngajarin ngaji. Makanya ngaji, ya ikhlas sama duit beda. Ikhlas antara manusia dengan Allah. Hablum minallah. Hablum min. Duit antara manusia dengan manusia hablum min anas. Karena Ustadz ya punya anak. Ustadz ya punya anak. Jalannya pakai bensin. Ustadz tadi kemarin pakai motor, pakai bensin apa pakai air? Nah, bensin. Bensin. Kalau pakai air, motornya pakai air, udah kaya Ustadz. Menciptakan motor, bensinnya diganti air. Beda sama guru saya, Aulia Allah. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos, cucu keramat Empang Bogor, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Pada saat saya abang berziarah, ziarah dari Bekasi ke Empang Bogor, bensinnya kehabisan. Ya, beliau minggir, bensin habis. Beliau ambil aqua, botol aqua. Ambil botol aqua. Beliau ke pinggir, ya. Beliau bahasa halusnya apa ya? Mengeluarkan air seni ya. Bahasa halus. Beliau kencing. Itu botol ini dimasukin nih. Dimasukkan ke dalam bensin, tutup bensin. Bensin habis. Orang abang yang nyupir kok. Yang nyupir abang. Paham? Makanya dulu abang ke Malang, Semarang, Malang, Tegal, di Sepuh Saban dengan beliau Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos, cucu keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muksin Al-Tos. Beliau tinggal di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ya, beda dengan kita. Betul loh. Nah, Ustadz, ya kan? Ustadz udah anaknya banyak, pakai motor butut, ya enggak? Ya kan? Motor butut kan kalau dihidupin kan nggak bisa pakai starter, ngeng, gitu kan kagak. Diselak, gubrok. Ya kan? Nah, jadi ikhlas sama duit beda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau syariat, yang mau belajar ngaji, mesti tahu diri. Yang mau belajar ilmu apaan aja? Ilmu masang AC, ilmu teknisi, ilmu komputer, ilmu hikmah, ilmu pengobatan, mesti tahu harus belajar, harus bayar. Memang begitu. Ayo, apa lagi? Jam berapa udah? Jadi sekarang jam 1, tadi mulai jam 10. 11, 12, 1, 3 jam ya. Subhanallah. Mungkin yang nggak ada live yang sampai 3 jam ya. Ribuan YouTube nggak ada 3 jam yang live ya. Tapi nggak tahu nih, masih demen aja nih. Sampai subuh kali ya kita live ya. Sampai subuh. Assalamualaikum Bang. Ya, salam. Ada waktu yang paten yang khusus buat mengasah ilmu hikmah biar tambah tajam dan mantap. Nah. Jawabannya cuma gampang. Carilah malam-malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apa? Bukan malam Minggu. Malam Minggu waktunya pacaran. Kalau Desmond malam Minggu, saya libur Pak. Saya mau pacaran.
Ya gitu, kan Desmond. Kameramen. Jadi malam-malam yang dijabah oleh Allah, yaitu di malam Jumat, sepertiga malam, waktu asar ke maghrib, maghrib ke isya. Itu. Ditambah lagi dengan puasa. Dengan puasa kan ya? Iya. Itu. Paham ya? Udah lanjut yang nanya. Singkat pada jelas aja deh jawabnya dah. Ya. Ini udah pada cemberut nih. Ini sama abang pada cemberut. Kelamaan nih. Cemberut sama guru, enggak, dodol. Cemberut sama guru, dodol. Dodol enggak? Ya, ini siapa suruh datang? Ya enggak? Ya enggak? Ya siapa suruh datang? Apa enggak undang kok? Berarti kalau datang hadir majelis kemari, tidak abang undang, secara apa lahiriah ya, tidak diundang terus hadir, berarti yang mendatangkan kehadiran itu siapa? Hah? Siapa? Hah? Allah. Oh, cakep jawabannya. Bukan bini saya bang suruh datang ngaji, bukan. Ingat tuh, bukan bosnya, Dika, bukan bos, Dika. Saya suruh ngaji sama bos katanya. Oh, ya, lanjut. Assalamualaikum Bang. Minta pencerahannya untuk menambah keyakinan. Saya ingin belajar. Saya dulu udah kemana-mana ikhtiar tapi belum ada reaksi. Mudah-mudahan sama Bang Adi ada perubahan. Insya Allah. Ya, banyak yang belajar sama abang. Memang, ya astagfirullahaladzim bukan abang sombong. Ada yang sudah belajar 60 guru. 60 guru ada nanti. Kalau sudah masuk VIP belajar sama abang kasih tahu nomornya ada di situ semua. Jadi grup keluarga besar pemburam gaib ada. Ada grup khusus, ya grup EPAG privat atau VIP khusus. Jadi nggak abang campur. Kenapa nggak abang campur? Kalau abang campur rusak semua, rusak diacak-acak semua. Diacak-acak sama setan. Setan siapa? Setan pala hitam, tau nggak? Tahu setan pala hitam? Nih setan pala hitam. Nih, tuh. Nih setan pala hitam. Miring nggak? Enggak, Bang. Oh, ya, enggak. Udah jangan ngantuk aja dia. Ya, lanjut. Dari Arfan. Assalamualaikum Bang. Sehat selalu Bang Haji. Amin ya Allah. Mohon maaf sebelumnya saya bertanya, bagaimana cara menyembuhkan orang yang kena santet karena ibu saya sudah sering kena santet. Ya. Jadi tadi kan abang udah ngomong berkali-kali bagaimana cara ngobatin orang kena santet. Kamu berarti baru ngedengerin, baru nonton videonya, baru nonton live-nya ya. Intinya kalau memang kamu mau ngobatin, kamu mau belajar apa mau abang kasih ijazah. Kalau gini deh, kamu belajar mau nggak terserah ya. Kamu coba dulu dengan baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air. Tiupkan. Sholat hajat dulu. Dan ayat kursi 3 kali di air. Tiupkan dulu. Ini sekarang ini cara-cara ini banyak dicontoh sama spiritual sama dukun-dukun lain nih. Cara-cara abang. Sebenarnya ini rahasia. Nggak apa-apa deh. Ditiru, difotokopi. Ya kan? Kita dapat pahala kan? Ya nggak? Betul nggak? Itu dulu. Dengan sholat hajat, mohon kepada Allah. Ya Allah. Apalagi dia seorang anak mengobati ibunya. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kalau mau bagus lagi belajar. Nah, tapi nggak usah belajar dulu deh. Obatin dulu itu. Dengan baca Al-Ikhlas 7 kali tahan napas. Tiupkan. Ada lagi sih caranya, cuman abang nggak buka. Rahasia dong. Ya pokoknya tahan napas aja deh. Ya kan gitu ya. Kan ada satu lagi belum ya. Ya kan? Tahan napas. Nih gelas. Ini keberatan gelasnya. Ngaji yang kentengan. Tahan. Baca. Tiupin. Sholat hajat dulu. Sholat hajat dulu. Dah. Al-Ikhlas 7 kali. Ayat kursi 3 kali. Lalu tutup dengan Fatihah. Ya Allah.
Kalau memang ibu saya kena guna-guna santet teluh, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kau angkat penyakitnya ya Allah. Hanya Engkau yang maha hebat. Hanya Engkau yang maha kuasa ya Allah. Sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tutup dengan Fatihah 1 kali. Airnya itu buat minum dan mandi ibu kamu. Buat minum dan mandi ibu kamu. Kalau itu sembuh, kalau benar sembuh, kamu wajib belajar sama abang. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Biar jadi pinter, nggak bego. Biar bisa ngobatin ibu, keluarga, orang lain, nusa, bangsa, dan agama. Paham ya? Udah capek kayak gini. Jadi, apa ya? Ya, jam berapa? Hah? Ya, jadi itu ya. Yang hadir-hadir, coba yang hadir aja. Sedikit deh, ya, karena udah kelewat ini nih. Ini Ustadz kesian. Ustadz pulangnya jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Pulang kesian jauh. Bensinnya aja udah bro. Motornya boros Ustadz. Tuh dari Bintaro kemari 3 liter. 3 liter kali 10 kali pertalite. Hah? 10.000. 30.000 ya. Tuh, itu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau belajar agama, ngaji, bukan ngaji itu bukan ngasah biji, mengaji. Bukan alip-alipan, alip bener. Kalau alip-alipan bohong, orang-orangan, ini orang-orangan, berarti orang bohongan. Plastik. Jadi begitu. Harus tahu diri. Gitu. Belajar di sekolah negeri ratusan, puluhan juta, di sekolah swasta. Negeri mah gratis ya, BPJS. BPJS gratis ya sekolah, tapi bukunya bayar. Gitu. Kayak anak saya ya nggak ada bayaran sekolah, tapi suruh beli buku, Pak, suruh beli ini, ya udah nggak apa-apa deh, biarin gitu ya. Nah, kalau sekolah swasta bayarnya masuknya aja 30 juta. 30 juta, 25 juta. Ya, apalagi ustadz datangnya jauh. Motornya motor zaman dulu, boros. Sekali 3 liter habis. Jalan 3 liter, pulang 3 liter. Udah berapa ya? 6 liter. Kali 10.000 berapa ya? Hah? 60.000. Hah? Kasih 50.000, tekor 10.000. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya udah. Ayo sebelah lagi deh. Ya. Dari Putra Kelana. Assalamualaikum Bang. Kenapa saya pengen beli lukisan Ibu Ibu Ratu. Pantai Selatan? Allahu Akbar. Astagfirullah. Abang kalau bicara foto atau lukisan Ibu Ratu Pantai Selatan. Jadi ada Ibu Ratu Nyai Roro Kidul. Ada penunggu Pantai Selatan Nyai Roro Kidul. Perhatikan kata-kata abang. Ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Orang mau senang sama abang kayak mau marah sabodo. Bodoh. Gitu. Makanya sabodo maksudnya apa? Terserah deh. Mau marah kayak sama abang, mau enggak kayak. Yang penting abang ngomong yang hak. Yang benar abang ngomong. Ya. Sebelum kalian punya foto Ibu Ratu Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul, abang sudah punya. Tahun 85 abang sudah punya. Tapi abang simpen. Perhatikan. Yang namanya Ibu Ratu Nyai Roro Kidul beda dengan Nyai Roro Kidul. Penunggu Pantai Selatan atau penunggu Parangtritis ya? Parangtritis. Ja, Kusumo, Jawa Tengah ya? Gunung Kidul. Beda dengan Ibu Ratu Nyai Roro. Kalau yang disebut Ratu masih keturunan Banten. Ratu itu masih keturunan Banten. Perhatikan.
Kalau lakinya tuh bagus. Kalau Jawanya Raden. Paham? Jawanya Raden. Jadi mesti tahu perbedaannya. Abang tidak salahkan orang menyembah Ibu Ratunya Roh Kidul, menyembah Nyai Roh Kidul. Terserah. Abang lagi bicara yang hak. Diterima syukur, nggak terima ya kebangetan. Aja. Jadi kalau Ibu Ratunya Roh Kidul pakai mahkota, pakai ini, ada yang pakai kuda. Demi Allah, guru abang Bapak Abdul Qadir Sunter tinggal terakhir sekarang di daerah Ciawi, almarhum. Bisir Fatihah. Abang tidak ngomongin kejelekannya, tapi abang belajar di dalam ilmu hal kegaibannya Allah dari beliau, bahwa beliau yang megang dan bersekutu dengan Ibu Nyai Roro Kidul, penunggu pantai selatan, penunggu laut pantai selatan. Beliau bersekutu. Paham ya? Jadi abang diajak ke kamar 308 apa semua. Jadi jangan kalian samakan dengan Ibu Ratu Roro Kidul. Ibu Ratu itu keturunan raja. Banten tuh bagus. Karena yang megang Jawa Barat Ibu Ratu. Makanya fotonya berbeda-beda. Ada fotonya yang pakai yang nggak pakai mahkota, rambut doang, terus ada air lautnya. Kayak Dewi Lanjar gitu ya. Nah, itu yang kalau Jawa ini yang apa? Parang Titis tuh. Itu yang benar itu tuh, penunggunya. Itu begitu tuh. Bukan yang pakai pakaian ratu itu atau pakaian ini tapi di laut gitu, bukan. Jadi foto aja ada dua perbedaan. Mana yang Ibu Ratu, mana yang bukan Ibu Ratu. Tapi namanya hampir sama. Nyai Roro Kidul, penunggu pantai selatan, laut pantai selatan atau Parang Titis ya. Atau Ibu Ratu Nyai, atau bukan Ibu Ratu, bukannya Ibu Ratu Roro Kidul. Beda. Hati-hati. Panjang ya. Udah 3 jam udah. Kalau udah 3 jam kita ini. Ada lagi yang hadir aja deh. Abang mohon maaf, nanti WhatsApp abang yang mau belajar silakan di 08128 9468. Jangan lupa share dan subscribe. Ya share, mudah-mudahan semoga manfaat. Ya semoga manfaat ini. Kalau kita yakin manfaat. Kita nggak yakin manfaat, nggak jadi manfaat. Ya, jangan kita tutup dulu. Ini pinggirin. Kamu masih sakit kepala gak? Masih? Ya udah. Mundurin dikit. Duduk sini. Ngadepin ke sono, ke kiblat. Maju dikit, maju. Kamu zikir di hati, Allah. Tangannya itu. Tangannya gini. Baca Allah. Bayangin lafaz Allah di sini. Siapa yang mau ngobatin? Ayo belajar. Siapa yang mau ngobatin? Ini cabut ya. Dengeran kan? Pakai itu. Siapa yang mau ngobatin? Coba. Belajar bisa. Kepalanya sakit, kepalanya kan, kepalanya ya, itu ya, masuk kuping, ayo, siapa yang mau belajar, cabut, ayo, coba, ayo siapa, baru kasih panci semua, nah.
Banci namanya harus ngobatin. Kalau Gus ngobatin ada yang berani ngobatin. Kenapa? Tahu kembali. Capek. Gimana kamu bikin coba? Ya Allah, ini mau kamu. Ayo, coba cabut. Dapat, ayo. Cabut ini cabut. Ayo. Pak mau jadi Pak? Ini Pak Jadi, Kami cabut aja. Kalau apa yang ngobatin, cuma kalau belajar ini kan dia cuma mengupas doang. Dia belajar. Dan sikat aja, sikat. Nah. Jangan sampai banyak orang. Ya, kalau jadi tadi tuh Mas Abang tuh setelah diobati sama Deden, semoga pengen tanya dulu. Kalau belum, Deden mundur. Bangga, baru Bayu, Satria, gitu. Bangga. Tuh ya. Sekarang gimana? Semoga. Ngomong soal ngomong enteng nggak? Soalnya tadi Nah, gini. Enteng apa sembuh? Sembuh. soalnya biasanya kalau dipegang mulutnya aja udah pada sakit baru. Udah kan. Jadi kedengeran ya. Jadi kalau apa? Berarti dua. Jadi nama Wahyu. Jadi kalau ada video lagi. Sekarang itu kedengeran nggak? Mon? Sekarang kedengeran nggak? Ya. Sekarang sembuh apa meninggal? Beda. Sembuh sama meninggal beda. Hah? Sembuh ya. Demi Allah sembuh ya. Dan bukan main-main ya. Jadi saudaraku semua yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan main-main. Ya, bukan demi Allah bukan rekayasa. Bukan trik, bukan sulap. Kalau ini sulap, trik, apa semua yang dosa dia, yang bohong sama abang. Kenapa bilang? Sakit beneran, baik-baik beneran, jangan main-main. Abang nggak mau gitu, namanya belajar, ya kan? Nah, tinggal sekarang satu ini. Kenapa kamu bisa kena? Itu yang jadi masalah. Kuncinya apa? Supaya jangan kita kena. Paham nggak? Jadi sholatnya rajin, zikir rajin, kita masih kena. Kayak maksudnya Habib, kayak temannya Habib, sholatnya rajin, puasanya rajin.
nggak pernah tinggal, tapi kena teluh. Kenapa? Nah, ini ada pelajaran. Jadi maksudnya pelajarannya itu yang benar-benar, jangan main-main. Gitu. Ya kan? Paham ya? Menurut pagi kadang-kadang begitu. Jadi satu pelajaran buat kamu. Kenapa kok kita masih bisa ini? Gini. Oh, Bang Haji sujud sama orang, nggak sujud apa? Yang disebut sujud, oh, yang guna berdua kamu, si Fajri, si Desmond, itu Bang sujud. Tapi yang guna-guna kamu pasti manusia, bukan kucing, bukan ayam, cicak, ayam, kan pasti, ya mau pasti Allah. Nah, tinggal yang jadi masalah. Kalau abang yang ngobatin, ya gurunya yang ngobatin. Entar murid abang nggak bisa dong. Kan kalau abang mati bingung, bang, di kuburan Al-Fatihah bang, itu ngobatin gimana bang? Masa nanti begitu? Gimana kacau aja. Kuburan abang Fatihain, ya Allah. Mohon ilmu dan karomahnya, Bang Haji Ridwan selama hidup mengamalkan untuk kebaikan, menolong orang, ya Allah. Minta ilmu dan karomahnya, ya Allah. Disuruh Fatihah. Alhamdulillah. Kalau cuma karena uang mah kecil kamu seberapa. Demi Allah dan Rasulullah, abang belajar 50 guru, abang ratusan juta abang habis. Bukan itu dengan 1,5 juta kamu belajar kamu ini. Bukan itu. Tapi bagaimana kamu nanti mengamalkan kepada orang lain pada saat abang mati. Ada murid yang ngomong sama abang, sama anak abang. Bang, abang ngomongnya mati dulu bang. Sama anak kenapa kok kamu? Ya, kita semuanya sama, calon mati. Bagaimana ilmu ini bisa kita amalkan? Orang ngaji fikih, hukum Islam bisa diamalkan dia sampai mati. Tapi Allah Maha Adil. Bukan ilmu fikih aja yang bisa kebawa mati. Bukan ilmu tasawuf aja yang bisa dibawa mati. Tapi ilmu hikmah untuk pengobatan dan lain-lain itu bisa kita bawa mati. Karena apa? Karena Allah Maha Adil. Allah Maha Pengasih Penyayang. Oh, yang ngamalin ilmu fikih, ilmu tasawuf masuk surga semua. Terus yang ngamalin ilmu hikmah untuk ngebuatin orang masuk surga. Berarti Allah nggak adil loh. Bagaimana sih? Dosa kita segede gunung, iman kita segede biji sawi, masih Allah masukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang mengamalkan untuk kebaikan menolong orang. Bohong nggak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bersuuzon kepada orang, kepada Allah, siapapun. Kita buktikan dulu, ini sakit guna-guna, apa sakit memang medis. Pada hari ini, makanya abang buktikan. Makanya pada hari ini, malam ini, abang buktikan. Dan bukan rekayasa. Kan kamu disumpah. Kamu bohong, kamu bertanggung jawab, bila ada penolong, ini adalah hujan. Abang mau bertanggung jawab, bila ada penolong, kalau kamu bohong. Sembuh. Enggak. Itu aja dulu. Lalu nanti abang malas nih.
sini. Kenapa kamu bisa sakit? Sakit apa kamu? Itu. Nah, tinggal besok kalau lagi kirot dia sehat. Karena caranya lagi, jangan dibahas lagi ini. Itu rahasia perusahaan, rahasia perusahaan. Takutnya kalau abang buka sekarang, orang yang tidak belajar memotokopi, mengambil tanpa ijazah dari seorang guru, tapi bila press, ya ada ngaco, ya ada nipu orang doang. Misalnya pakai orden nggak? Kayak bunyi setan dari bilang dekat. Itu setan dari situ. Itu setan berkepala manusia. Jadi sekarang sembuh nggak? Hah? Ya. Sekarang apa? Ambil. Sana ambil. Sono. Apa? Bukanya. 18 sembuh. Nah, ngomong. Ngomong, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan atas izin Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesembuhan atas izin Allah. Syariatnya dengan ayat Allah, Syariatnya dengan ayat Allah. dengan beden dan sama wahyu. Dengan bikin sama dengan wahyu. Tadinya ini mau ngomong turun ini. Kalau ini berbangun. Kalau abang turunnya sebentar, gak usah pakai aneh-aneh ini, gak usah kelamaan, tabok kepala ini. Kok, baik. Kenapa? Kalau abang kasih langsung begitu, kita yang ngikutin. Dia tabok aja. Tabok bayangin kagak, bagian kepalanya. Jangan. Gitu. Kenapa? Tingkat makam kuburan, tingkat makom itu berbeda-beda. Ada SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan? Kalau tadi Bapak sudah jelas, ya. Kawan-kawan begitu, ya. Kita pakai gelas itu. Dan nanti kamu ada cara untuk mengobati. Kan Abang pernah ajarkan kan, bagaimana cara mengobati diri sendiri dari serangan guna-guna atau peluh, mengeluarkan guna-guna dari dalam diri sendiri. Pada kamu lakukan nggak itu? 3 kali lakukan. Terus tinggal lakukan lagi. Ya, oke, 3 kali. Terus kamu mencuci badan. Kalau yang ngomong gitu, yang ngomong orang jadi ngebuang guna-guna dalam tubuh harus tahu. Penguncian di dalam tubuh harus tahu bagaimana caranya. Harus sudah Abang ajarin. Jangan Abang keluar di sini, kita pada milu, pada motor kopi. Saya dukun-dukun sekarang ngikutin Abang milu. Nggak apa-apa. Ya kita jangan dari sini dari ini pun itu gue. Berarti gue orang top. Berarti gue dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dia yang jalani. Entar benar apa gila. Kan gitu. Ya. Macam kata tidak bolong amalnya sama. Sama-sama. Jadi penguncian badan diri kita itu harus dilakukan, namanya baru tiap hari. Dulu pakai alkohol.
Jadi, biar begitu. Oke. Berarti kamu lupa mengunci diri. Gua udah kunci kagak. Sama juga gini, orang bisa nyapu rumah. Kan nyapu rumah nih, gimana nyapu? Itu siram air kok enggak suka. Oh udah ini. Jadi dia ada ilmu supaya jangan tuh begini terus itu ada tuh ilmu bisa mengajari, yang bisa mengajari gampang semua gampang. Nah, jadi orang yang kurman, benar nggak? Orang yang kurman, benar nggak? Orang yang kurman, enggak, ngaku ke depan yang keluar. Terus pintunya nggak dikunci, tahu nggak? Ini rumah apa nih? Ini nggak dikunci, orang masuk, kita lagi tidur, hancurlah kita. Hah? Habis barang kita, selesai. Wassalam. Kita nyapu rumah, terus udah nyapu ke halaman, kita nggak kunci, kawan kita. Kita lagi jaga nih, jaga, ya kan? Terus jaga tuh, udah jaga, kapan komandan siap, kapan 1-3 lanjut ya, tidur, nggak dikunci, masuk paling habis. Masuk paniknya itu teman masuk kalau masuknya maling itu masuk teman saya. Jadi bersihin kunci juga rumahnya. Logika aja gampangnya deh. Lagi harganya enggak? Kayak kalau tidur kayak di tapel kita tidur dengan doa aja ya. Pokoknya ya ini udah baik, alhamdulillah udah baik semua masuk semua. Yang mau doa terakhir ya. Nggak perlu masuk. Kamu udah dekat juga masuk, bilang kita kamu udah masalah di sini. Dari melihat bagaimana berjalan ya. Doa cukup. Tapi jangan begini ya. Ya, kita doa penutup karena pembukaan kita baca sholawat, namun doa sholawat dan selamat kepada Allah. Dan penutup juga pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai datang mereka pulang. Bisa itu datang. Ini coba ya ini ya kita doa sedikit aja ya, kita mohon kepada Ustaz Jenderal untuk menutup doa ya. Dan Ustaz kalau amin ya Allah, amin ya Allah,
Nggak lihat pakai baju baru. Jadi Ustaz Rahmat, ini Ustaz ya. Jadi, alhamdulillah udah selesai pengajian kita, sholawat, zikir, tahlil, tahmid, tawasul, dan sholawat. Jadi, tolong jangan lupa ya share YouTube abang ini dan Bang Ridwan, share semuanya. Mau subscribe mau enggak terserah, yang penting share. Kenapa? Di share itu nanti orang melihat, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak mengerti jadi mengerti, dan kita yang meng-share niat ibadah pada Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya. Ya. Jadi abang nggak suruh subscribe, enggak. Tolong bantu share aja deh. Biar omongan abang ini bukan ceramah, ya bukan dakwah, tapi saran dan nasihat untuk kalian murid-murid semua, terutama mobil khusus, bil khusus. Yang lain untuk umat semua, muslimin maupun non muslim yang belajar sama. Insya Allah bermanfaat. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Baik kata abang, buruk. Yang buruk kata abang, buang. Yang baik kata abang diambil. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berburu alam gaib, solusi masalah Anda. Wali sekali dengan zikir, Allahu Akbar.